Halo, baik. Mungkin eh, Ya, sinyal sedikit terganggu. Ya, ya silakan. Ya. cukupkah kita mah Bapaknya? Ya, tene, apakah kita cara tuan itu hinon, pasada hita hurta, martong gumah hita, martong gumah hita. Jadi itu pas sembah nami hubamu Tuhan, ham simada haguluhan nami, usimaham, bani haganu pa pambahenamu, tongah-tongah ning haguluhan nami. Bapa, ido kuhurmu, anggo bani borhinon, kau nami Tuhan, bani, kita pesmar guru, sehama nama masuk-masuk acara nantion bagas nadiar dihubani Bapak pembicara nami, kiranya Tuhan juga yang memberkati beliau agar materi yang disampaikan boleh kami terima dengan baik. Juga kepada moderator, nutulis, sunai homagi hagadupan, naman dihuti peserta Zoom di KPS Marguruon. Terpuji Engkau ya Allah, jikalau saat ini dengan cuaca khususnya di Pematang Siantar, dengan turunnya berkat Tuhan, hujan berkat Tuhan yang telah tercurah, kiranya aihomat nagabe syukur kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan pemilik semesta alam. Ya Allah ya Tuhan, ini kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk ayat harian dalam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Inang, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, di hari ini, tanggal 7 Oktober 2024, tertulis dalam Yeremia 7 ayat 23, kita tahun senon. Tapi ondo utonahkon bani sidea, tanging hani mama soraku ase, aku gabe nebatanima, anja hanima gabe bangsaku, anja hamar parlahu hanima, bani sagala dalanku, na hutonahkon banima, ase sonang-sonang hani. Dalam bahasa Indonesia, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami mau serahkan acara di KPS Marguru, bahkan semua peralatan yang kami pakai, Tuhan juga yang berkuasa. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Penhuba. Baik, terima kasih untuk Inam Pendeta B. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kami persilakan untuk Kepala Pintu Bapak Pendeta Posma untuk memberikan sambutan sekaligus terangkan kepada Pak kita besok. Silakan Pak. Pendeta perluin aja mau wakili ya. Aku lagi ada kesibukan ini Bang ya. Baik. Silakan, kami persilakan untuk Bapak Pendeta Parolian. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ganupan. Selamat datang Bapak Pendeta Nenggolan dari SDA KBP. Jadi dari Jakarta atau dari Siantar ini? Ya, baru sampai dari Jakarta, Mas. Ya, Baru sudah sampai, bisa. sampai Ya. Pak. Malah suhur, sukacita bisa bersama di sini dengan beliau. Jadi selamat bergabung dengan GKPS Marguru, Pak Marwastas.
Gerakan Ismar Guru ini sebenarnya pemikirannya wadah untuk pelayan dan juga SDM GKPS mengembangkan potensi dirinya, gitu. Jadi ini pertemuan yang ke-12. Kemarin kita udah bertemu dengan Pak Profesor Binsar, Pak Joas, lalu pimpinan Sinode dan lain-lain, dan Bapak yang ke-12 ini. Jadi tanpa memperpanjang, kami serahkan kepada Pendeta Frans untuk memoderatori dan memperkenalkan CV beliau. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Parolian. Jadi selamat datang untuk Pak Pendeta Maru Asas dan Ya, semoga terima masih kasih, semangat ya Bapak Pak. Frans. Ya, semangat, Bapak Frans. Terima kasih. Mungkin posisinya adalah ini baru sampai dari Jakarta ya. Ya, Baik, Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Maru Asas ini, ya nama lengkapnya adalah Maru Asas Salmen Parasian Nainggolan. Jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Beliau ini adalah pendeta HKBP. Pendeta HKBP beliau sarjana dari STT, masih pertama STT Jakarta. Kemudian ambil masternya itu dari Korea Selatan, Presbyterian University of Theological Seminary. Kemudian ambil gelar doktor, schoolnya juga dari Korea Selatan, hanya di kampus yang berbeda, yaitu di Yonsei University, satu kampus dengan kepala bagian perencanaan Litbang KPS, yaitu Pendeta Parolian Sipayu. Beliau ini sudah banyak tulisan-tulisannya dan juga sudah banyak yang terbit, yang juga sudah banyak. Yang terakhir tadi saya baca di CV-nya, yaitu adalah postkolonial Parkodungan Teologi dalam buku Religious Vision and Culture ya, tahun 2023. Selain itu, beliau juga banyak menulis artikel, jurnal, baik itu nasional. Bisa minta tolong lebih dekat suaranya, Pak Pendeta? Ya. Sebagian kurang jelas. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah jelas? Mungkin kurang buka dengan mikrofonnya saja itu, Pak Pendeta. Ya, halo, sudah terdengar karena mungkin hujan. Oh iya, jelas, sudah jelas sekali. Baik, saya akan melanjutkan perkenalkan beliau. Beliau juga banyak menjadi pembicara-pembicara di berbagai kegiatan gereja, bukan hanya di PP, bahkan di gereja-gereja lain beliau juga sangat aktif menjadi pembicara. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga untuk kepada Bapak Pendeta Maru Asas, seperti biasa, biasanya kami memberikan waktu itu sekitar 30 sampai 45 menit untuk bicara. Dan sisanya nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Memang sampai setengah 10. Mungkin kalau nanti lewat-lewat sedikit, mohon dimaklumi ya. Karena saat ini pesertanya sudah lebih kritis, seperti mahasiswa dialogi kan. Jadi kritis-kritis pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi, begitu tema kita atau topik kita pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Maru Asas Nainggolan adalah implementasi teologi postkolonial Pargodungan di tanah Batak menjadi gereja misional. Ini mungkin kita akan belajar dari sesuatu yang sangat baru sekali, bisa jadi untuk GKPS, konteks yang bisa jadi berbeda, walaupun sama-sama dimension atau RMC yang datang ke GKPS, tapi kita akan belajar tentang bagaimana tentang teologi Pargodungan ini atau gerakan Pargodungan untuk bisa kita implementasikan di GKPS, mulai dari apa dan bagaimana kita melihat itu apakah masih relevan dalam konteks bergereja saat ini. Dan tentu masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain dan beliau akan menjelaskannya pada kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan untuk Bapak Pendeta Maru Asas Nainggolan
silakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pendeta Frans. Selamat malam Bapak dan Ibu. Apakah suara saya jelas kedengaran? Jelas Pak, jelas. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu yang melayani di gereja Kristen Protestan Simalungun dan juga rekan partner saya Ketua Litbang DKPS Pendeta Parolian Sipayung. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak Pendeta. Kita boleh belajar berbagi pada malam hari ini, walaupun saya melayani dalam konteks gereja HKBP, tapi pengalaman kita bersama studi di Korea telah membawa banyak pemikiran baru yang bisa membawa kita keluar dari batas-batas pemikiran yang selama ini terlalu banyak sekat di antara gereja-gereja di Indonesia. Saya pikir program ini luar biasa, walaupun memang begitu tematis dalam setiap pertemuannya. Saya pikir rangkaian ini sangat bagus, memperlengkapi seluruh tenaga pelayan gereja KPS, begitu juga tentunya Parhalado atau majelis dan semua jemaat. Bapak Ibu, pendeta dan sebagian atau banyak juga saya dengar penatua majelis dan juga jemaat. Mohon maaf jika mungkin saya menyampaikan bahan presentasi ini karena biasa mengajar, saya melayani dan bertugas di SPT sebagai pengajar atau pengampu mata kuliah misiologi sesuai bidang yang kami pelajari di program doktoral, dan kami mengangkat satu tema dari disertasi yang kami tulis, sebuah kearifan lokal, teologi perjumpaan kekristenan dengan kearifan lokal Batak, ya. Dan saya pikir hampir mirip juga karena juga di KPS tentunya bagian dari pelayanan HKBP pada awalnya, dan semangatnya tentu sama, spiritnya sama, dan mudah-mudahan implementasi ini juga kita bisa melihat pertemuan ini. Boleh share ya, Pendeta Frans ya? Apakah saya sudah bisa beri co-host untuk share slide? Baik Pak. Oh, sudah. Sama dengan Ya. waktu ini. Sudah? Saya coba share dari tempat saya. Walaupun memang terlambat saya sampaikan ini ke Pendeta Parolian, pikir sudah dibaca juga oleh sebagian dari teman-teman semua di sini. Apakah terlihat di Ya, terlihat jelas memang. Arek enam ya Pak? Cek muda ya. Saya mau Nanggolan. ubah yang Umurane Parulian. Oh. apa itu? Betul ya? Sudah terlihat di layar kita? Sorry, ini masih bentuk PDF ya. Sorry. Saya coba yang dari PPT yang Ini grup WA ini emang tershare di screen-nya emang. ya, Yang pertama tadi sudah muncul. ya. Oke. Saya coba ulang lagi untuk share. Ini yang mungkin yang PPT ini. Sudah terlihat Pendeta Sipayung? Sudah sudah terlihat jelas. Ya. Ya, seperti judul yang telah saya berikan untuk pembahasan pembelajaran kita malam hari ini, implementasi teologi postkolonial pergunungan di Tanah Batak menjadi gereja misional. Kenapa saya mengangkat postkolonial? Karena ada sebuah sejarah pelayanan HKBP atau gereja-gereja Batak dulunya, sebelum banyak gereja dimandirikan, DKPS salah satunya,
Gereja Bapak Peri GKPA yang dulu gerakannya diawali dari HKBP, hampir sama memahami konsep pergunungan ini. Nah, tapi saya coba membongkar konsep pergunungan dengan teori postkolonial yang postkolonial mengkritisi kehadiran pergunungan di tengah-tengah kekuasaan kolonialisme pada saat itu. Dan saya mencoba melihat ada faktor yang membuat pergunungan sehingga mengalami penurunan degradasi, bahkan mungkin bagi banyak gereja tidak relevan lagi. Saya melihat bahwa ini pengaruh dari kolonialisme atau karakter mental kolonial yang begitu melekat dalam di gereja. Dan konsep postkolonial mencoba membongkar karakter kolonial itu agar bisa kita keluar dan melihat kearifan lokal yang baru, bagaimana gereja-gereja yang dulunya memahami pergunungan itu bisa relevan kembali. Hanya sebagai review saja, karena saya besar dan bertumbuh di Balige, ini adalah gereja HKBP Balige. Kalau ada yang di antara kita yang pernah ke Balige, saya pasti tahu lokasi ini. Ini tempat saya besar dan bertumbuh, dan Balige ini salah satu gereja yang benar-benar dilayani oleh Nomensen ketika dia turun dari Selindung dan pergunungan dalam konsep di Huta Damai, di saat di Huta yang dia bangun konsep pergunungan pertama, lalu dia diundang oleh Raja-Raja Toba dengan melihat perkembangan dan perubahan kemajuan yang mereka lihat kehidupan di Selindung, Tarutung, yang kita kenal kalau dikatakan Selindung itu daerah orang Tarutung di sana, dan mereka sangat maju dalam kehidupan mereka, dalam baik kesehatan, baik juga dalam pencaharian hidup mereka, kemampuan berpikir mereka, dan itu dilihat oleh Raja-Raja Batak Toba untuk memanggil segera Nomensen dari Tarutung, Selindung. Nah, ketika dia didatangkan ke Balige, tempat ini adalah tempat awal dia melayani, di daerah di Onan Raja namanya. Dari sini kira-kira 100-200 meter kota Balige, terlihat Danau Toba juga dari pemandangan kota tempat ini. Nah, di mana Nomensen tetap memberi khas seperti dia mengawali di saat di Huta, gereja itu hadir di tengah-tengah ruang yang besar dengan space, ya tempat banyak kosong untuk bisa beraktivitas, dan di sekeliling dari konsep dari komplek gereja itu pergunungan ini ada rumah sakit Balige, lalu di sebelah kiri gereja ini adalah diakones untuk perempuan dulu diberdayakan, dan itu menjadi sekolah tinggi diakones HKBP, dan di sekitar sebelah kanan ini adalah SD 1 sampai SD 5, itu banyak sekali sekolah sampai di belakang gereja ini. Jadi komplek HKBP ini khas dengan yang namanya konsep layanan pergunungan HKBP, di mana ada pusat rumah sakit, ada pusat-pusat pelatihan yang ada di sana. Dan terlihat jelas bahwa khas dari pergunungan itu gereja atau sebuah gedung besar di sana, ya gedung besar. Ini seperti nanti kita akan melihat asal kata pergunungan tadi, ini gedung besar, semua ini dibangun dengan gedung-gedung besar. Tidak terlihat di komplek dari gereja ini, di stasi gereja ini, pergunungan ini, terlihat gedung yang kecil. Ini semua datang gedung-gedung besar. Nah, gerakan pergunungan ini sendiri bermula pada tahun 1865 di Desa Huta Damai, nama salah satu desa Batak di Tabanan Utara, di Tarutung, dan berubah menjadi pergunungan. Orang Batak menyebut pergunungan, dan Nomensen juga menamakan pergunungan di seluruh dokumen-dokumen gereja, sejarah yang tercatat di HKBP. Desa Huta Damai menjadi pergunungan, tempat dia melayani orang-orang di Tarutung atau di Huta Damai tersebut. Pelopornya adalah Nomensen sendiri, yang dia kita tahu bersama diutus dari Lembaga Misi Gereja Protestan Jerman, yaitu RMG atau Renaissance Mission Gesellschaft yang sekarang UM, pada tahun 1861 sampai dengan tahun 1918. Nah, kedatangan Nomensen semakin memantapkan visi masyarakat Batak untuk mewujudkan harapan dan impian masyarakat Batak untuk hidup lebih maju dan lebih baik. Nah, di awal bahwa dia mempertaruhkan hidupnya, orang Batak pada saat itu
sorry, ada suara yang boleh di unmute, yang akhirnya membuat dia mempertaruhkan hidupnya bahwa kedatangan dia akan membawa kehidupan yang lebih baik dari orang Batak. Dan itu dipertaruhkan dari apa yang dia lakukan sepanjang dia melayani dan hidup bersama orang Batak. Berbagai pusat-pusat pendidikan dan sekolah, rumah sakit atau klinik dia bangun di pusat pergunungan tersebut. Nah, kalau kita melihat gedung salib kasih dari si atas berita itu, udah pernah berjalan-jalan di sana, Nomensen pernah bermimpi dan ketika dia sampai berjalan dari Padang, Sibolga dan dari Barus, dan dia dari sana menatap dari Selindung, dari salib kasih, dia melihat bahwa dalam mimpinya gereja berdiri dan lonceng gereja berbunyi sampai ke panjang mata dia melihat sampai ke daerah Tuba. Nah, prinsip pertama yang dia lakukan dalam pelayanannya adalah membawa kehidupan. Dan kehidupan itu harus membawa dampak. Di mana kehidupan itu memberi kelimpahan kepada setiap orang untuk bisa hidup. Jadi ketika dia melihat dari atas bahwa ya persis seperti ini di bawah itu konteks kehidupan di Selindung, ya, pegunungan dan di bawah, dia melihat bahwa gereja-gereja berdiri di sepanjang dia bisa memandang dari salib kasih, dan doa itu tercatat di sana dan dituliskan sebagai pertanda sejarah pengingat dari apa yang Nomensen lakukan. Nah, selain itu juga bahwa dalam pemahaman Nomensen menghadirkan pergunungan, Yesus membawa kehidupan dalam segala aspek rohani, spiritual, dan jasmani, duniawi, dan kehidupan yang holistik. Artinya dia melihat bahwa ketika Yesus melayani, merespon konteks yang memang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengikut dia dan dia jumpai, dia tidak hanya fokus pada satu konteks pelayanan, tetapi dia melihat secara keseluruhan jikalau orang-orang yang dia jumpai dan orang-orang yang datang kepadanya dia layani dengan segala aspek yang mereka butuhkan. Dalam prinsip di Yohanes 6:25, dia adalah roti kehidupan itu sendiri. Dan pemahaman-pemahaman ini yang menguatkan Nomensen untuk menghidupi konteks orang Batak pada saat itu. Dan kita tahu bersama di dalam kehidupan orang Batak dahulu, ya Yesus berada di tengah kaum marginal. Tentu itu juga yang dialami oleh Nomensen pada saat itu di dalam konteks kehidupan orang Batak. Di mana dalam konteks penjajahan dan dalam saat-saat kondisi Nusantara atau Indonesia pada saat itu dijajah oleh orang-orang dari Barat atau Eropa, sehingga kehidupan orang di Batak juga mengalami dampak dari penjajahan ini. Banyak yang marginal, terkucilkan, dan mengalami kehidupan yang tidak baik. Nah, jadi ini adalah komplek yang dibuat oleh Nomensen, ya, berkampungan di Tarutung, di Utadame, Pangkalan sebagai sumber kehidupan, stasi, dan ini yang disebut dengan pergunungan, bahwa pergunungan itu mewakili daerah seluruhan, di mana kita melihat khas dari tempat ini, pergunungan ini menjadi pusat atau pangkalan, sumber kehidupan terlihat dari rumah-rumah yang besar, dan tidak satupun rumah di sana yang memiliki pagar, yang artinya memberi ruang kepada semua orang di sana untuk boleh hidup bersama berdampingan. Dan tentunya yang khas dari pergunungan juga adalah pohon-pohon di sekitar dari kehidupan ini, yang sebenarnya ini nanti akan kita lihat bahwa pohon-pohon ini adalah, dan perkampungan ini adalah yang diadopsi oleh Nomensen melihat perkampungan orang Batak. Hanya saja perbedaannya kita melihat gedung-gedung besar yang dibangun di sana, ada ruang-ruang di sana, dan banyak pusat-pusat pembinaan, pelatihan, pendidikan yang bukan hanya gereja yang berada di komplek tersebut, tetapi sebagai pusat pembaharuan kehidupan dan bagaimana komplek ini menjadi pangkalan yang dipakai memberikan kehidupan bagi semua orang yang ada di sana. Nah, oleh karena itu pergunungan pada saat itu oleh Nomensen menantang perbudakan, ketidakadilan dan penindasan terhadap jutaan rakyat Indonesia
Artinya pada satu konteks yang dilihat karena mereka dulu telah melihat peta Indonesia dan misionaris dari RMG waktu itu juga sudah tersebar di beberapa provinsi atau pulau Kalimantan, bahwa peta kemiskinan itu tersebar di seluruh Nusantara. Kaum miskin menjadi korban penjarahan, bahkan dia melihat eksploitasi perempuan, manusia, perbudakan, ya, ada juga pemukiman, marginalisasi masyarakat adat dari tanah mereka, mereka ditindas kepentingan para kapitalis pada saat itu. Memang Belanda sistem dagang mereka VOC menguasai hasil-hasil bumi yang ada di Nusantara. Pergunungan berpartisipasi aktif dalam perjuangan tidak hanya untuk kebebasan di tingkat lokal, tapi juga sebenarnya ingin berjuang dalam pembebasan bangsa. Itu kenapa gereja harus hadir di seluruh dan dihadirkan di seluruh wilayah yang ada di Nusantara di Indonesia. Dan nanti kita akan melihat perkembangan dan persebarannya. Sehingga perspektif pergunungan tidak hanya menetap di satu wilayah atau hanya di daerah selindung saja. Tradisi pergunungan berakar dari budaya Batak. Yang pasti filosofi pergunungan tersebut adalah dari nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai budaya Batak sendiri dan kearifan lokal yang dijumpai oleh Nomensen. Oleh karena itu banyak gereja di Indonesia menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja dan sesuatu yang penting khususnya bagi gereja yang merendah Injil. Nah, oleh karena itu kita kenapa mengatakan ini, saya menuliskan Injili karena memang kita melihat bersama kelompok-kelompok evangelikal dan Injili melihat bahwa seolah-olah teologi dari Barat itu yang lebih sempurna, dan merasa bahwa kalau ada percampuran pemahaman Injil dengan konteks tertentu atau budaya dianggap tidak sempurna karena itu produk dari seperti pemahaman Barat katakan itu kafir, ya, yang menganggap bahwa itu tidak murni dan itu penuh dengan dosa. Oleh karena itu bagi kaum Injili, teologi-teologi yang berakar dengan budaya, bagi mereka itu hal-hal yang biasa saja. Nah, hingga saat ini pergunungan kurang diminati oleh gereja-gereja di Indonesia karena merupakan bagian dari budaya dan tradisi Batak setempat. Ini juga bisa melihat kekurangan kita, mungkin GKPS juga mengalami hal yang sama. Jika kita melihat sebuah konteks pelayanan kita berangkat dari konteks kita sendiri, seolah-olah itu tidak menyentuh orang-orang di luar dari konteks kita tersebut. Nah, oleh karena itu, pergunungan juga dianggap pada masa itu hanya bagian perjuangan dari orang-orang Batak saja. Dan mungkin terasa sampai sekarang. Mungkin gereja-gereja lain tidak menganggap pergunungan berdampak bagi mereka juga. Nah, nama dan substansi kearifan lokal pergunungan kurang diterima secara umum di kalangan gereja-gereja Indonesia. Sorry, bisa suaranya di-unmute. Termasuk gereja HKBP saat ini sebagai pelopor dan menjalankan nilai pergunungan di Indonesia. Artinya HKBP sendiri pun tidak sedikit lagi tidak terlihat agresif. Bagaimana antusias mereka juga melihat. Mungkin nanti kita melihat apa faktor utama di sana dan kenapa pergunungan seolah-olah dilupakan dan ditinggalkan. Nah, pergunungan terbentuk pada masa kolonialisme. Nanti kita bahas kenapa saya mengangkat tema postkolonialis. Nah, karena pergunungan ini dibentuk pada masa kolonialisme dan pemerintahan otoriter di Indonesia. Kita melihat bahwa kolonialisme ini membentuk ternyata dampak penindasan itu terjadi ketika para kolonial melakukan penindasan, ketika mereka meninggalkan Indonesia. Produk dari kolonialisme ini membentuk orang-orang yang dulu ditindas menjadi penindas. Bahkan pemerintahan Indonesia penuh dengan penindasan, bahkan otoriter. Kita lihat masa Orde Baru yang pernah kita baca dalam sejarah, bahkan beberapa kita mengalami itu waktu Orde Baru memimpin Indonesia. Akan tetapi konteks Indonesia saat ini bukan lagi tentang kolonialisme dan pemerintahan otoriter, karena kita melihat penjajah sudah tidak ada, pemerintah otoriter juga sudah mulai beralih. Ya, sudah ada kita melihat wajah-wajah demokrasi yang muncul setelah masa reformasi. Tapi kita bisa melihat juga ternyata sebuah konteks penindasan baru muncul dari kita yang beragama sendiri, yaitu tentang keberagaman agama, suku, dan budaya, dan munculnya dominasi kelompok agama yang kita tahu sendiri. Agama yang diakui di Indonesia dulu itu oleh Orba ada 5, dan anehnya kelima agama itu menerima hanya mereka agama yang diakui dan memiliki Tuhan, seolah-olah klaim Tuhan yang benar itu hanya dimiliki oleh 5 agama, dan akhirnya di zaman Gus Dur dan Megawati tambah 1 agama lagi, Konghucu. Tetapi di dalam perjalanannya sekarang di masa Jokowi telah menerima agama-agama
aliran kepercayaan, bahkan agama-agama yang lahir dari konteks lain. Nah, jadi di sepanjang, bukan hanya di daerah Batak, tapi hampir di kota-kota di seluruh Indonesia ketika masa kolonialisme, mereka membangun gedung-gedung besar, tetapi gedung-gedung besar ini dalam konteks penjajahan dulu, ini adalah tempat para kapitalis menguasai perdagangan sebagai tempat mereka memang menguasai dan memang benar-benar kita dijajah dan kita dianggap di sini bukan menjadi pemilik, tapi kita justru di sini menjadi budak di negeri kita sendiri. Jadi besarnya gedung-gedung ini bukan untuk memberi kehidupan, tetapi malah justru membawa penindasan, kematian, kemelaratan, kira-kira seperti itu. Tapi itu yang ditunjukkan oleh Nomensen di Pergudungan, dia membawa konsep gedung yang besar itu ke kompleks stasi dari perkumpulan yang ada di dalam kompleks gereja, tapi bedanya gedung yang dilakukan oleh penjajah untuk menindas, gedung yang dia pahami di Pergudungan adalah memberi kehidupan dan ruang bersama. Dan ternyata di sekian perjalanan Nomensen, waktu itu, Nomensen berada di tengah, dia telah berhasil menempatkan para misionaris teman-temannya dari Jerman dan dari badan RMG untuk menduduki tempat-tempat itu. Misalnya seperti Jewarnek pada akhirnya di Samosir, walaupun sempat di Badige, Gustav Pilgrim, dia menggantikan pelayanan dia di Badige setelah dia pindah ke Samosir dan Sikupar. Warnek di Samosir, Gustav Pilgrim di Balige, dan begitu juga hal yang lain, ada yang di daerah-daerah Sumatera Timur, ada di daerah Toba, ada di daerah Sidikalang, Angkola, yaitu Sipirok dan yang lain. Mereka telah tersebar di sana, dan itu menjadi hari lahir HKBP, Heine Klamer Bespan Asel di Sipirok, yang membagi daerah pelayanan itu untuk sama-sama untuk dilayani. Itu menjadi hari lahir HKBP. Kita bisa melihat bahwa ternyata sudah begitu banyak yang terlibat dalam gerakan misi pergudungan ini. Di pergudungan adalah pemahaman di mana para misionaris berjumpa dengan kearifan lokal Batak yang memperjuangkan pemerintahan Tuhan di tengah-tengah manusia. Bahwa di mana ada manusia, di situ ada berita tentang pemerintahan Tuhan. Kingdom of God atau Reign of God. Pemerintahan Tuhan tidak bersifat teritorial, tidak dibatasi oleh geografi, bangsa, suku, agama, dan ideologi, tapi pemerintahan yang melampaui sebuah batas tersebut. Itu yang membuat di mana gereja HKBP awalnya di Tanah Batak Selindung, tapi juga tersebar di Sumatera Timur seperti kita sekarang di KPS, di Angkola, dan juga Papak Dairi di Sidikalang, bahkan sampai Medan dan luar batas Sumatera ke Jawa dan pulau-pulau yang lain. Artinya spirit pergudungan itu menghadirkan pemerintahan Tuhan melampaui batas geografi dan teritorial. Pergudungan adalah kasih Tuhan kepada semua bangsa, semua suku, semua manusia, ya, tanpa memandang ras atau sukunya, agama atau bahasa. Bahwa pergudungan adalah tentang Tuhan Sang Pencipta, Sang Pendamai, dan Sang Pemberdaya, di mana pemahaman Tuhan dalam konsep Tritunggal bekerja di setiap lingkungan di dunia ini. Kehadiran Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu berada di lini sektor kehidupan kita bersama, bahkan di sudut-sudut tempat kita berada. Teologi pergudungan adalah teologi tentang identitas setiap orang percaya yang sadar akan panggilannya, berkomitmen terhadap panggilannya, dan berani menghadapi tantangan panggilannya, serta berkomitmennya sebagai kerja dalam pemerintahan Tuhan yang tidak mengenal batas negara, agama, dan ideologi. Nah, sedangkan konsep pergudungan di Siantar sendiri, ini adalah gambar STT HKBP atau tempat saya sekarang melayani di STT HKBP Batang Siantar. Nah, konsep pergudungan sendiri diangkat juga di Pasamian STT, dan gedung ini masih ada sampai sekarang, bisa kita lihat di sini, di mana pergudungan itu seperti perhutan orang Batak, kampung orang Batak, ada ruang bersama. Ruang bersama ini adalah milik bersama, tidak ada pagar, ya, tapi sekarang ini sudah dikelilingi oleh pohon. Ini mungkin belum tumbuh pohon-pohon. Sebelah kanan ini sekarang adalah Ramayana, di sebelah kiri sana adalah Megaland atau Nomensen. Nah, tapi kita bisa melihat yang sekarang ini adalah sudah ada dirubah menjadi air mancur, dulu taman bunga, sekarang udah air mancur. Ini di daerah Tomuan di belakang. Nah, kita melihat ini sebagai konsep pergudungan. Jadi di mana Nomensen dan para misionaris telah mengangkat konsep pergudungan itu di daerah pelayanan mereka. Dua arti kata godong, pertama adalah gruge atau lobang. Bagi orang Batak, ini godong ini tempat menangkap seperti hasil buruan, dengan membuat lubang lalu di atasnya dibuat daun-daun atau ranting-ranting pohon. Ketika
buruan hijab tapi nggak termasuk masuk ke dalam lubang. Ini pemahaman Godung yang pertama dari bahasa Mama gak Batak. suka loh kalau anak-anak mampet Lalu malas-malas. Ada. boleh suaranya di Kamar unmute? itu Pak. Ya, Itu kan mana aku tahu. sangat mengganggu. Boleh lanjut. Mohon maaf sebentar, Ibu Sintua Sri Kencanawari, tolong di unmute, Ibu. Kita ke depan Bapak Inang, tolong di unmute supaya tidak mengganggu ya. Terima kasih, silakan Amang. Ya, dan yang kedua adalah gedung dalam bahasa Melayu yang juga dipahami oleh hampir semua orang-orang Indonesia pada saat itu, dan itu membuat kolonial atau para penjajah pada saat itu membangun gedung-gedung besar, dan sehingga gedung ini menjadi sebuah kata yang sangat dipahami oleh semua orang pada saat itu. Nah, sebuah pemahaman dari bahasa Batak sendiri dan bahasa Melayu perjumpaan dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya sebuah rumah besar yang dibangun dalam bentuk bangunan Eropa. Hampir semua itu gedung-gedung besar itu gaya Eropa, artinya konsep Barat, dibangun sebuah bangunan dengan konsep Barat. Dan itu terlihat juga sampai sekarang, seperti dalam gambar. Nah, juga disebut saro gadung, saro godung untuk membedakannya dengan rumah Batak atau rumah. Jadi membedakan rumah Batak atau rumah tradisional Batak pada saat itu. Nah, godung pergudungan oleh Johannes Onek, yaitu Purusaka BPK 3, tadi ada di gambar yang sama-sama tadi kita lihat pada tahun 1932. Dia juga menulis kamus Batak itu, kata godung pergudungan itu dia tulis di sana. Toba Batak Deutsch, Waterbuck kamus Batak Toba Jerman, dan ini banyak dan sudah diterbitkan oleh BBK. Nah, perintis Jewarna ini menjadi perintis pergudungan di Samosir, di Nenggolan, secara khusus itu masih ada sisa di sana juga, di mana ada sekolah dan rumah sakit di HKBP Nenggolan, Samosir, perintis di Samosir 1893-1904, dan dia menjadi pendeta resort di Huria Balige pada tahun 1894-1896, dan dia juga menjadi dosen dan pengajar di Seminarium Pasurnapitu dan Sipohon. Pasurnapitu itu daerah Tarutung juga, arah jalan ke Sipirong. Ini arah jalan ke Air Lakong. Pasurnapitu sangat terkenal juga dengan konsep pergudungan di sana. Nah, inilah yang diangkat oleh Nomensen dan para misionaris, konsep perkampungan orang Batak ini. Jadi itu membuat hampir semua nama-nama gereja-gereja pada saat itu nama perkampungan. Ada HKBP Tomuan, ada HKBP Siantar Kota, kalau dulu di Toba, HKBP Badige, HKBP Tarutung, HKBP Porsea, nah, semua itu adalah nama perkampungan Batak. Jadi Huta Damai juga konsep pergudungan dilihat dari Huta Damai. Begitu juga dari perkampungan Batak yang tadi kita lihat sedikit, konsep dari pergudungan itu adalah dari perkampungan orang Batak sendiri. Nah, seorang peneliti juga, Profesor Dr. J.P. Sarumpait, dan dia juga menulis tentang godung. Godung dalam kamus Batak yang dia buat itu adalah komplek gereja atau stasi tadi. Jadi godung kalau sekarang dirujuk, orang-orang juga mengatakan godung dan pergudungan itu, dan hampir semua orang-orang Batak ketika dia mendengar dan menyebut kata godung pergudungan adalah kompleks gereja atau pekarangan rumah besar di gereja. Nah, oleh karena itu Nomensen dalam hal ini dia merintis Huta Damai Tarutung 1878 konsep pergudungan. Nomensen bersama para misionaris dan masyarakat Batak lainnya di Huta Damai membangun gedung-gedung dan rumah-rumah besar di sana, mirip dengan gedung-gedung dan rumah-rumah besar milik penjajah sebagai kantor dan tempat operasional yang akan digunakan selama pendudukan di Indonesia. Namun gedung-gedung dan rumah-rumah besar yang dibangun di Huta Damai merupakan tempat tinggal bagi semua orang, dan sekolah dan rumah sakit dan rumah ibadah. Sebagian lahan pergudungan digunakan untuk peternakan dan pertanian. Pergudungan merupakan gabungan konsep perkampungan, itu dari huta dari perkampungan orang Batak dengan struktur bangunan tinggi dan besar bergaya Barat. Pergudungan menjadi tempat yang menyediakan kehidupan holistik dan menjadi alat untuk melawan penjajah. Nah, ini yang di Samosir, selain HKBP Nenggolan, HKBP Onarungu juga. Dulunya ini beberapa sekolah ada di sini, sekarang sudah tutup dan banyak sekolah-sekolah tutup juga di komplek gereja. Sudah tidak terlihat lagi klinik, rumah sakit, dan juga sekolah berlahan-lahan telah hilang. Sejak berdirinya gereja HKBP pada tanggal 7 Oktober 1861 dan dimulainya gerakan pergudungan oleh Nomensen pada tahun 1865 hingga ia meninggal pada tahun 1918, gereja HKBP telah tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Gereja HKBP
saat itu maksudnya memiliki jemaat pada masa Nomensen 180.000 jiwa, 34 orang pendeta dan 784 orang guru agama. Dan pada era 1970-an gereja HKBP merupakan gereja terbesar di Indonesia dengan jumlah jemaat hampir 2 juta jiwa pada tahun 1970-an dengan konsep perguduan dan 1.000 pendeta dan 1.200 gereja yang tersebar di berbagai pulau Indonesia. Gereja HKBP dengan pelaksanaan pergudungan yang dinamis telah menunjukkan tradisi kearifan lokal budaya Batak bersama dengan agama Kristen yang penuh dengan kedamaian, kepedulian untuk berbagi ruang kehidupan dalam keberagaman dan perbedaan di Indonesia. Pergudungan telah menjadi identitas gereja HKBP selama 70 tahun, namun mulai tahun 1997 ke atas masa Orde Baru, gerakan pergudungan di lingkungan gereja HKBP berhenti berjalan dan berangsur menghilang, serta hampir tidak terdengar lagi beritanya. Nah, dalam konsep ini, postkolonialis saya melihat bahwa ada pengaruh besar di sana dari teologi Barat, yaitu pemahaman Orientalisme, dan juga menjadi kekuatan pemikiran postkolonial melihat dan hilangnya pergudungan. Bahwa Edward Said dalam bukunya Orientalisme mengatakan berakhirnya kolonialisme pada masa Perang Dunia Kedua tidak berarti berakhirnya pengaruh bangsa-bangsa kolonial dalam kehidupan bekas jajahannya. Dari segi budaya, pengaruh ini paling terasa. Dari segi teologi, pengaruh ini menjadikan teologi Barat sebagai penentu. Penilaian berkembang atau tidaknya teologi di dunia, non-Barat diukur berdasarkan teologi yang berkembang di Barat. Semakin selaras dengan teologi Barat, semakin kaya pula dunia non-Barat. Artinya, Barat menjadi patokan baik peradaban teologi, baik kehidupan ekonomi, bahkan pendidikan dan yang lain. Dan ini membuat Barat semakin dominan dan superior. Jika teologi Barat harus dianut, tidak ada pilihan lain selain mengesampingkan kekayaan warisan untuk waktu yang lama. Teologi Barat akhirnya melenyapkan warisan budaya lokal. Pendapat ini sering diungkapkan dengan cara-cara yang menantang seperti menuduh unsur-unsur lokal tidak beriman atau sesat. Dan ini pasti berdampak juga buat DKPS, bahwa bukan hanya budaya Batak Toba yang hilang, dan semua konsep kearifan lokalnya hilang, dan yang paling mengerikan orang-orang Batak sendiri, dan orang-orang lokal sendiri membenci kearifan lokal dan budayanya, dan melihat hanya pemikiran Barat yang menjadi yang terbaik. Ini pemahaman Edward Said, dan memang teori ini telah kita lihat menghilangkan semua kearifan lokal kita dan kecintaan kita dengan nilai-nilai budaya kita. Tuduhan semacam itu pasti akan menimbulkan rasa takut, orang menjadi takut bahwa mereka mengikuti jalan yang salah. Dengan demikian, orang mengambil jalan untuk menjauhkan diri dari adat istiadat orang tua atau leluhur mereka. Mereka menganggap bahwa selama ini pemahaman mereka dari leluhur itu tidak benar, karena penuh ancaman bahwa itu adalah api neraka, orang akan hidup di neraka nanti. Nah, postkolonial inilah yang akan membawa kita dalam berpikir untuk merekonstruksi bagaimana pergudungan ini akan membawa pembaruan yang baru buat DKPS bahkan HKBP. Postkolonialisme menantang Kekristenan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan semangat kolonialisme itu, keinginan dari kekuatan totaliter yang ingin mengeksploitasi semua hal yang berbeda dari apa yang disamakan dengan dirinya secara halus melalui pengaruh budaya atau kekerasan. Postkolonialisme juga mendesak agama Kristen untuk menerima budaya lain yang dalam hal ini berarti bahwa budaya lokal di Indonesia setara dengan budaya Barat. Dan sudut pandang teologis ini berarti bahwa teologi yang berada di luar konteks lokal bebas mengekspresikan dirinya tanpa dicurigai sebagai lawan. Artinya kita melihat karena teologi Barat telah mendominasi teologi di Indonesia selama ini, langkah yang harus diambil sekarang adalah memunculkan sebanyak mungkin kemungkinan yang berasal dari pergumulan lokal dan menggantungkan setidaknya untuk sementara teologi Barat. Di lapangan, pemisahan tidak boleh dilakukan secara ketat, namun meskipun demikian, tetap dapat diketahui mana yang berasal dari unsur-unsur lokal dan mana yang diimpor dari Barat. Jadi mudah untuk memunculkan unsur lokal ini jika ada kemauan kita. Dan konsep ini saya dampingkan dengan konsep misional, di mana gereja-gereja kita yang Lutheran, seperti HKBP, bahkan gereja BNKP, gereja GKPS, GKPA, dan yang lain, sepertinya konsep misionalnya kurang. Tapi kita akan melihat bahwa postkolonial bisa berdampingan menjadi semangat misional, di mana Roh Allah bergerak di dalam gereja dengan cara-cara yang kreatif dan produktif, yang memanggil umat Allah untuk melibatkan lingkungan mereka dan memperlihatkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Roh itu memanggil dan memberdayakan gereja sebagai saksi kabar baik Allah dalam Yesus Kristus. Roh itu terus berlanjut hingga saat ini dalam kesaksian gereja-gereja di seluruh dunia dalam setiap budaya terhadap Injil Yesus Kristus. Dan roh itu bergerak menuju penyempurnaan keselamatan Allah yang dijanjikannya. Di mana kita harus bertaruh dalam konsep bebas dialog profetik, dalam konsep postkolonial pergudungan, bahwa kita harus melanjutkan misi Yesus
dalam artinya mengabarkan Injil melalui khotbah, melayani, bersaksi tentang pemerintahan Allah yang sudah belum dan proklamasi Kristus. Kesaksian dan proklamasi, baik dalam liturgi, doa, dan kontemplasi, komitmen terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, dialog antar agama, inkulturasi, dan rekonsiliasi. Tentu dengan semangat kerendahan hati dan keberanian mendengarkan. Misi ini harus mendengarkan rasa sakit dan kesedihan dunia kontemporer kita dengan ciri khas konteks Asia. Rasul Koma mengatakan, kita lebih memilih harusnya konteks Asia, di mana Yesus memilih diludahi daripada meludahi. Tapi pengaruh Barat membuat kita berprinsip superior dominan, seolah-olah agama kita tidak rela untuk diludahi, tapi arogansi dan dominasi. Nah, oleh karena itu, dalam kearifan lokal rekonstruksi, dalam postkolonial pergunungan, teologi porlak adalah salah satu solusi yang terlihat. Apa yang dimaksud porlak adalah taman, ya, taman atau garden, sebagai gambaran perumpamaan tentang suasana di kebun, budaya agama, dunia, teologis dalam masyarakat. Semua pengalaman individu dirasakan seperti kebahagiaan dan kesedihan, berkah dan kutukan, hidup dan mati, baik dan buruk bisa terjadi setiap hari. Mengidentifikasi bahwa benih yang menghasilkan kehidupan sebagai buah dari firman Tuhan, dan gulma atau rumput liar sebagai kejahatan atau dosa yang mencekik tanaman. Mengidentifikasi dan memelihara benih dan nubuat yang harus dihadapi seperti gulma-gulma yang ada di taman, bersaksi untuk memberitakan visi kehidupan. Memasuki kebun orang lain, tentu kita akan mengalami hal yang sama. Kita bahkan memaknai sesuatu yang khusus. Bahkan di antara kita kalau masuk ke kebun seseorang, berbeda perilaku kita dengan kebun yang lain. Bahkan ada yang melepaskan bahkan mungkin sandal dan sepatu dan yang lain, dan menggunakan hal yang lain sesuai dengan konteks taman, garden, atau porlak yang kita lihat. Karena tempat yang akan kita masuki bukan tempat kita. Nah, oleh karena itu setiap orang di kebun prinsipnya adalah merawat, memelihara, bukan membunuh, membinasakan, dan menindas dan mematikan, tapi menyanyi kebun mereka sendiri dengan kehidupan. Nah, sama seperti yang dikatakan beberapa teolog dalam teolog postkolonial, Tuhan itu berada di puncak gunung. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan di puncak gunung, seperti dalam firman Tuhan, tentu banyak jalan menuju puncak gunung, banyak gunung-gunung dalam kehidupan kita. Namun, apakah kita menuju gunung yang sama? Kita sebenarnya berasal dari gunung yang berbeda, dan kebenaran yang dapat ditemukan di atas tidak semuanya sama. Oleh karena itu, selama kita hidup di pegunungan, di daerah puncak, kita tidak bisa bertemu, mendengarkan, berdialog, dan bersama orang-orang, termasuk pemeluk agama lain yang berjuang untuk bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, puncak gunung itu terlalu tinggi. Jika kita adalah gunung yang berbeda, bagaimana kita bisa saling mendengarkan, bertemu muka, dan berbicara serta makan bersama di puncak gunung yang berbeda? Terlalu jauh untuk mendengarkan, bertemu, dan berbicara. Sebenarnya kita bisa bertemu di bawah lembah, maka kita harus turun dari gunung. Kita harus turun dari puncak, bukan berada di puncak gunung selamanya, tapi di lembah, tempat kita bisa hidup, di kebun, di porlak sebagai konsep pergunungan itu. Pergi ke lembah, ke desa-desa, ke perkampungan adalah jawaban Yesus kepada Petrus ketika para murid merasa nyaman di puncak gunung, Lukas 9:33. Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya tinggal di sana dan nyaman berada di puncak. Yesus berkata, berdiri, jangan takut. Matius 17:7. Pergi ke lembah, di mana orang-orang menunggu kabar baik. Segera setelah para murid pergi, mereka bertemu dengan seorang ayah yang putranya menderita epilepsi. Dan misi mereka dimulai. Matius 17:15. Oleh karena itu, konteks Asia yang ciri khas dengan kearifan lokalnya, keharmonisan, harmoni, yin dan yang, ya, dalam tradisi kita bahkan memadamkan keinginan. Sebenarnya Kusuko mengatakan ketika kekristenan diangkat dari kearifan lokal, sesungguhnya lebih mendekat dengan karakter Yesus yang memilih diludahi. Tapi arogansi superioritas teologi Barat membawa kita, bahkan struktur gereja, seolah-olah seperti bukanlah hamba, tapi menjadi bos yang harus dilayani. Sesungguhnya dalam konteks postkolonial pergunungan, kita harus mampu bersabar dan menahan diri dalam konteks sekarang. Mau mendengar, mau belajar, mau berbagi, dan menyangkal diri dari ego, bahkan posisi kuasa kita. Dan kita tentu jangan terikat dengan pikiran sendiri, tapi mau memikul salib. Nah, dalam artinya konsep misional dalam postkolonial dari yang biasa konsep Barat Kristendom yang hanya mendirikan gedung gereja eksklusif dengan komunitas mereka, bahkan hanya menerima kulit putih dan menganggap mereka tuan dan berbeda kasta dengan yang lain, dan seolah-olah para imam menjadi pusat sentris dan penentu segalanya. Lalu agenda
seperti materi dan uang menjadi program utama, dan hanya menekankan upacara, selebrasi, yang hanya selalu merujuk surga tujuan perhitungan pelayanan. Tapi konsep postkolonial misional pergunungan memberi semangat misional untuk menghadirkan itu dengan kehadiran semangat reign of God secara holistik, tidak terbatas oleh batas-batas geografis, inklusif, terbuka kepada semua orang, dan menghadirkan Allah di semua budaya, di semua suku, dan bagaimana memberdayakan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan misi. Tentunya ada pengorbanan tanpa harus ada upah dan uang, dan tindakan nyata, implementasi nyata untuk menghidupi. Dan saya berpikir bahwa keberhasilan GKPS bisa merangkai dari teologi postkolonial yang misional ini, bahwa jika gereja berpikir keberhasilan gereja hanya karena banyaknya pengunjung, karena banyaknya uang dikumpulkan, dan gedung gereja yang didirikan, tapi keberhasilan GKPS akan terukur jika GKPS fokus dalam berapa banyak murid Kristus yang telah dihasilkan di dalam jemaat. Bagaimana kualitas dari murid-murid Kristus yang telah dihasilkan itu siap diutus untuk memuridkan orang lain menjadi murid Kristus yang dapat diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya. Sudah berapa banyak gereja-gereja lokal untuk melakukan itu. Bukanlah masalah bagaimana banyaknya orang duduk atau sitting capacity dalam ibadah kita. Sekian menginang dulu pengantar dari saya untuk kita diskusikan. Banyak hal lagi nanti akan kita diskusikan dan boleh bertanya atau sharing yang lain. Terima kasih, Bang Frans. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas nenggolan. Materinya sangat menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena akhirnya kita belajar bahwa ternyata gereja juga harusnya, kalau kita belajar dari konsep pergunungan tadi, tidak boleh melepaskan diri dari apa yang ada di sekitarnya. Maka mereka hidup bersama, baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal sosial, entah pendidikan, begitu juga kesehatan. Mereka gereja harus berdampingan. Dan ada pertanyaan sangat menarik di bagian akhir. Maka jangan-jangan kita ini juga sebagai gereja, maka kita masih terpengaruh oleh postkolonial, gitu kan. Itu mungkin menjadi salah satu yang harus kita lihat dan kita cross-check juga di gereja kita masing-masing di GKPS ini. Dan apakah kita sebagai gereja juga sudah benar-benar memberdayakan? Berapa banyak, gitu? Berapa banyak tadi murid-murid yang dihasilkan? Atau jangan-jangan tidak ada nih murid-murid yang dihasilkan. Jadi sangat menarik sekali, banyak hal yang bisa kita gali dari konsep pergunungan ini dihubungkan dengan misi gereja saat ini. Karena bagaimanapun misi tidak boleh hilang sampai kapanpun itu gereja harus tetap bermisi. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau juga bisa melalui kolom komentar. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi juga boleh. Ini ada satu Pak Pendeta tapi dia mengetik di kolom komentar sambil kita menunggu. Dia mengatakan terima kasih atas pemaparannya dalam presentasi Bapak. Disorot mengenai pentingnya pergunungan sebagai gerakan holistik yang melibatkan spiritualitas dan kehidupan sehari-hari, mencakup aspek jasmani dan rohani. Namun salah satu tantangan utama yang mungkin perlu lebih dielaborasi adalah bagaimana pergunungan dapat direvitalisasi dalam konteks gereja saat ini. Di tengah tantangan globalisasi, sekularisasi, dan perubahan sosial budaya di Tanah Batak. Kemudian bagaimana gereja, khususnya gereja-gereja Batak, dapat menghadirkan kembali konsep ini dalam kehidupan jemaat yang lebih modern tanpa kehilangan esensi aslinya. Yang kedua, bagaimana revitalisasi pergunungan dapat diterapkan secara nyata dalam konteks masyarakat Batak modern yang semakin urban dan dipengaruhi oleh budaya kapitalistik. Apakah pergunungan masih relevan di desa dan di kota? Kemudian yang terakhir, Bapak menyebut bahwa misi Yesus melibatkan pergi ke lembah dan desa, bukan tinggal di puncak gunung. Apakah Bapak dapat memberikan contoh konkret bagaimana gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja Batak,
dapat meninggalkan puncak gunung mereka dan masuk lebih dalam ke lembah-lembah kehidupan sosial di Indonesia? Itu adalah pertanyaan dari kolom chat tadi, Pak Pendeta. Sambil menunggu yang lain, kami persilakan untuk Pak Pendeta untuk merespon. Terima kasih Pendeta Frans. Mungkin boleh saya tanya kira-kira pertanyaan dari pendeta siapa ya? Mungkin supaya saya langsung tahu. Dia dari Andre Vincent Sinaga. Oh, Dia mahasiswa master teologi. Pendeta dia. Cuman dia master teologi dia. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan luar biasa ini yang saya pikir memang sangat menohok juga bahwa memang ini menjadi pergumulan di HKBP juga, Abang Inang. Dan memang kalau kita berbicara tadi pergumulan tadi, saya sendiri yang menggumuli ini dan sekarang lagi membuat tulisan dan buku untuk supaya pergumulan ini bisa kita pahami di konteks sekarang dan bagaimana direvitalisasi. Ini menjadi tugas kita sebagai teolog yang lahir sekarang. Nah, cara pertama saya tadi sudah saya bahas adalah kita merubah pemahaman kita melihat pergunungan yang dipengaruhi oleh karakter kolonial tadi. Bahwa saya melihat pengaruh kolonialisme sangat kuat membentuk mental kapitalis, bahkan mental feodal yang lahir saat ini di gereja. Bahwa ini menjadi perlawanan utama kita. Teori-teori postkolonial itu yang bahkan kalau kita membaca Injil, sebenarnya kalau kita teliti membaca karakter Kristus, ya, dia itu sebenarnya ini yang diungkapkan oleh teolog-teolog postkolonial. Yesus tidak pernah menunjukkan sebuah dominansi dan superioritas, ya, bahkan dia merendahkan diri, ya, dia menunjukkan ketulusannya tanpa melihat arogansi apa yang ada dalam dirinya, tetapi mencoba merangkul, ya, merangkul. Nah, dalam hal ini di HKBP karena kami dosen studi misi, kami melihat karakter Kristus ini perlu dihidupi dengan benar, dengan membuat pemuritan. Ya, kami sudah menyusun kurikulum pemuritan dan juga membentuk kelompok-kelompok pemuritan yang harus dilatih mulai dari mahasiswa teologi saat ini. Dan kita telah juga mengembangkan konsep pemuritan ini sekarang karena sudah serba digitalisasi, ya. Saya kemarin ke Jakarta, yaitu melantik 2 angkatan pemuritan dari Taman Mini yang kami telah ajari dari Zoom selama 1 tahun tiap minggu. Lalu kami uji kemarin, ujian, dan yang lulus hanya 6 orang, dan mereka siap untuk memuridkan. Jadi discipleship maker, bagaimana seorang yang memuridkan harus menjadi murid dulu, memahami benar-benar karakter Kristus dalam hidupnya, dan sekaligus sebagai resistensi perlawanan karakter feodal, dominansi, dan karakter kolonial yang melekat di gereja saat ini. Saat ini kita melihat dominansi barat itu kuat, dan kita merasa bahwa begitu tidak berharganya budaya dan kearifan lokal kita. Jika kita menerima ini dulu dan mau berubah dalam karakter itu, saya melihat Korea berhasil di sana. Di mana-mana budaya Korea itu menjadi sebuah keagungan dan keberhasilan mereka. Budaya Korea itu membuat orang-orang ingin belajar Korea, tidak menjadi pengikut budaya yang lain. Dengan budaya Korea yang mereka cintai, mereka menghidupi spiritualitas Kristus di tengah-tengah budaya mereka. Saya pikir ini yang kurang di kita. Kita benar-benar gereja Batak, HKBP, Simalungun, Angkola, tapi dia tidak pernah menghidupi kekristenan kita dengan budaya kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dan bahkan program-program gereja kita hanya sebatas selebrasi dan seremonial yang kita lakukan. Oleh karena itu, biarlah budaya yang kita hidupi itu, di mana perjumpaan kita dengan Tritunggal bersama Tuhan dan karakter itu membentuk diri kita dengan sungguh-sungguh merespon persoalan kita. Salah satunya yang dikatakan Kosuke Koyama, bahwa konsep meludahi dan diludahi itu tidak hidup di gereja. Bisa dikatakan gereja-gereja yang lahir di Indonesia itu membuat gereja kita menjadi minoritas sampai sekarang, masih konteks prioritas gitu. Jadi merasa dominan, walaupun kita minoritas. Tapi karakter kita terlihat superior dan dominan. Nah, oleh karena itu kami memulai hal ini di gereja dan di kampus di Persamean, dalam memahami konsep ini, dan kemudian mencoba melihat wajah pergunungan setelah direkonstruksi dengan konsep postkolonial itu, yang tentu dengan wajah yang berbeda. Kalau Korea melihat bahwa pergunungan itu telah menjadi beyond, artinya beyond tidak hanya di komplek gereja lagi, sekolah dan rumah sakit, tetapi sekolah dan rumah sakit dan pelayanan hal yang sama itu bisa dilakukan di negara lain, bahkan di tempat lain. Kita membuat gereja Korea membangun pusat-pusat misi di Afrika, di Latin Amerika, dan juga di Asia, dengan menolong untuk mendirikan kampus-kampus, pusat-pusat pembinaan pelatihan, membangun rumah sakit,
tapi semua diutus misionarisnya itu dari gereja lokal. Artinya setiap gereja di Korea harus memiliki misionaris, harus memiliki pekabar Injil yang diutus, baik yang full-timer seorang teolog ataupun akademisi ataupun para kaum profesional dari gereja. Nah, dengan konsep pemuritan yang dibangun, mereka ini telah mengirimkan 60.000 misionaris ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 1.000 atau 2.000 orang. Nah, oleh karena itu mereka membangun itu mulai dari gerakan kesehatan, pendidikan, di mana jikalau memang di komplek gereja kita itu tidak dibutuhkan, itu bisa kita buat ke tempat lain, ke wilayah lain yang membutuhkan, kira-kira seperti itu. Lalu mereka merubah bahwa tidak harus wajah dalam bentuk sekolah. Mereka membuat kursus bahasa, pelatihan entrepreneurship. Salah satunya yang kami lakukan dengan HKBP, melatih para petani organik di kampung untuk membuat pertanian yang produktif dan bagaimana membangun sebuah usaha, bahwa contoh seperti tomat, buah-buah, jeruk itu dikemas sampai menjadi packaging dalam bentuk seperti jus yang siap dikemas dalam bentuk botol dan kemasan yang bisa dijual tahan lama, artinya 1 tahun, 6 bulan, yang siap dipasarkan, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu wajah pergunungan ini bisa diimplementasikan kerjasama antara gereja kota dan desa dengan mendirikan market di mana hasil-hasil bumi dari desa boleh kita jual di market di mana gereja-gereja kota telah menyiapkan itu. Nah, artinya adanya sebuah keterhubungan koneksi antara pelayanan desa dan kota yang juga bekerja sama secara sinergis, bahwa hasil dari kota, hasil dari desa sebagai mereka produsen dan konsumen kota itu bisa sinergis, kira-kira seperti itu. Nah, saya pikir ini di gereja GKP sangat potensial. Ya, hasil bumi pertanian dari Seribu Dolok dan dari pertanian yang ada di kita juga HKBP di Toba, kopi, sayur, buah-buah, yang seharusnya para pendeta, para penatua bisa memikirkan ini, kira-kira bagaimana market ini bisa kita buat sehingga jemaat-jemaat di kota seperti GKPS yang ada di Medan, Jakarta, di Siantar ini, ya menjadi penggerak motor ekonomi di sana. Nah, itu dari segi kehidupan ekonomi. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan tentu saat ini tidak harus mendirikan sekolah, tapi pusat-pusat pelatihan pembinaan, ya seperti center-center, ya center-center pusat pelatihan yang bisa dibuat Seribu Dolok, di Siantar, atau di mana tempat-tempat yang seharusnya bisa kita bangun sebagai pusat dan center di mana SDM orang-orang atau jemaat kita bisa kita berdayakan di sana. Apa yang menjadi kebutuhan konteks di sana, kita bangun bersama di sana. Dan tentunya semangat para pendeta dan pelayan tadi, ya memang tadi harus dibongkar, jangan karakter mental kolonial dan feodal. Dalam pengalaman kami di saat ini di gereja HKBP, semua para pimpinan gereja setelah menjabat menjadi pemimpin, dia menjadi feodal dan menjadi terlihat seperti penguasa yang apa yang dia katakan harus itu yang perlu dilakukan dan didengar. Sepertinya tidak ada dialog, seolah-olah tidak ada seperti dari profetik dialog, seolah-olah yang di atas tidak bisa lagi turun ke bawah. Nah, ini mental-mental seperti ini perlu dirubah. Harusnya para pimpinan, para pejabat gereja yang harus melihat bagaimana lembah tadi itu menjadi sebuah ruang bersama untuk memberi kehidupan bersama, bukan malah terus berada di puncak, kira-kira seperti itu. Tenaga pelayan, gereja, bahkan kita yang melayani sebagai para hamba Tuhan, ya harus melihat ini menjadi karakter kita. Nah, oleh karena itu, di beberapa pertanyaan itu tadi, tentu telah menyinggung bagaimana kita bisa melawan arus sekarang sekularisme dan kapitalisme sekarang ini. Ya, bahwa ketika gereja seolah-olah alergi berbicara ekonomi, berbicara politik dan hal yang lain, kita telah jauh tertinggal. Ya, tetapi bagaimana itu kita respon dengan positif dan bagaimana wadah itu dibangun di tengah-tengah gereja kita, baik dalam pusat pelatihan penelitian yang sekarang pengembangan yang dilakukan oleh pendeta Parulina Sipayung menjadi sebuah riset dan yang harus diimplementasikan setiap gereja. Saya pikir ini gerakan yang harus dibangun sekarang, jangan kita terlambat dalam hal ini juga. Nah, oleh karena itu kami berangkat dari gerakan persamaian dari STT. Saya berharap suatu saat nanti di STT ini contohnya kritikan saya dan masukan saya, harusnya tenaga pendidik dari Simalungun, dari background pendeta-pendeta Simalungun, Angkola, Bapak Dairi harus juga hadir di persamaian ini. Karena STT ini lahir di konteks kita, tentu kita harus bersama, saling berjejaring, dan bagaimana kita berdampingan untuk merespon ini. Bukan malah eksklusif, merasa bahwa ini hanya masalah kami tidak peduli dengan kelompok yang lain. Nah, ini sudah kita bangun bersama dengan pendeta Parulihan,
lalu kita juga merangkul Esron dari KPI dan merangkul juga pimpinan sejabat dari HKI, ya mungkin Frans nanti dan pendeta-pendeta kita yang muda dan yang lain yang turut bergabung dan bersama. Saya pikir ini gerakan yang harus kita implementasikan mulai saat ini. Ya, kira-kira seperti itu, Frans. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Marwasas Nainggolan yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat jelas sekali dan juga detail sekali untuk menjawab atau merespon dari pertanyaan dari Saudara Andri Vincent Sinaga tadi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi tentang konsep atau materi kita pada hari ini, dan mungkin kita bisa juga sambil meng-cross-check ya, program-program kita itu bagaimana sebenarnya. Program-program di GKPS ini, dan juga kita bisa melihat jangan-jangan kita juga masih kebanyakan masih bersifat seremonial dan masih kebanyakan berfokus kepada ibadah-ibadah, tapi kita melupakan bahwa jemaat itu juga seharusnya diperhatikan bukan hanya di hari Minggu gitu ya, tapi hari Senin sampai Sabtu juga mereka perlu perhatian dari kita bersama. Jadi kita sambil melihat bagaimana, apakah jangan-jangan paradigma kita juga masih seperti itu, paradigma yang masih terpengaruh oleh postkolonial. Nah, kemudian silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Ya menarik, Frans, sambil menunggu yang bertanya. Tadi pas memang kamu mengingatkan itu, mengenai ibadah itu, saya pikir nggak hanya di GKP, saya nggak tahu di GKP. Ini juga pengaruh teologi barat juga, yang seolah-olah memisahkan ibadah itu hanya di gereja. Padahal ibadah itu kan semua di dalam sektor kehidupan kita. Saya juga mengkritik ini di gereja KBP. Seolah-olah kita itu berbuat baik hanya dalam gereja. Kita itu, spiritualis kita itu terlihat hanya di dalam gereja. Tapi justru Yesus dalam karakter dan pengajaran dan keteladanannya sebenarnya, dia mengatakan itu bukan ibadah yang sejati. Paulus mengatakan itu di Roma 12, bahwa ibadah sejati itu justru bagaimana kita menghidupi firman itu dalam setiap konteks pergumulan yang kita hadapi. Dan gereja tidak memberi ruang itu. Ya, yang saya lihat HKBP justru malah membangun aula serbaguna, ya, yang malah membuat gereja, pusat pergunungan gereja hanya menjadi pusat pesta. Dan ini membuat akhirnya kami semua hampir 80% program pendeta di gereja itu adalah berpesta. Semua pengumpulan dana uang itu adalah pesta. Seolah-olah tidak ada jalan lain dalam arti memberdayakan, mengelola gereja. Kalau tidak pesta, nggak akan ada datang sesuatu. Nah, ini salah satu yang harus kita sebenarnya bongkar. Ya, kalau kita masih terus seperti ini, saya pikir ini benar. Berarti produk kolonial dan produk teologi barat itu masih menghantui kita. Tanpa mau kreatif dan dinamis melihat bagaimana kearifan lokal mungkin Simalungun yang pernah diangkat juga disertasi Pendeta Parulian. Saya pikir dari nilai-nilai para misionaris, para pelayan yang hidup di sana itu. Ya. Itu saja, teman. Terima kasih Pendeta Frans. Mulai silakan. Ya. Terima kasih Pak untuk keterangan lebih lanjut. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Terus sambil menunggu yang lain, mungkin saya tadi tertarik dengan meludahi dan juga diludahi tadi Pak. Kayaknya kita mungkin gereja lebih sering meludahi, kayaknya aduh miris juga ini. Tapi kalau kita diludahi gitu ya, itu kan sepertinya pasif kita. Pasif kita, kalau tadi saya membaca penjelasan, yaitu yang sabar, yang mana kita menerima, kemudian mendengar, mau belajar, itu kan semua kita masuk ya. Tapi adakah tindak lanjut sesudah kita diludahi? Karena jangan sampai nanti seolah-olah diludahi ini seperti menjadi benteng bagi kita yang tidak mau menerima hal-hal yang untuk perkembangan kita gitu. Karena bagaimanapun kita selalu beririsan gitu, bersinggungan dengan hal-hal yang lain, dan tidak mungkin kita juga budaya itu atau yang lahir dari budaya itu menjadi sesuatu yang murni. Jangan kita sudah bercampur semua ini. Itu mungkin minta keterangan lebih lanjut. Kemudian ini ada Ibu Inang Sintua, ini Sintua kita di GKPS, Sintua Sri Kencanawari Damani. Ini juga salah satu Inang Sintua yang aktif sekali. Silakan Inang Sintua, Inang Sri. Silakan Inang. Ya, terima kasih Bapak Pendeta buat kesempatan yang diberikan. Selamat malam buat kita semua.
tertarik tadi tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada kalimat-kalimat khusus yang sangat tersentuh mungkin secara pribadi bagi saya, yaitu kata misional itu, Pak. Misional. Nah, terkadang kan sebagai kita orang Kristen ini, orang Kristen, orang yang percaya, kadang kan kita pengertian misional itu sepertinya secara umum aja kita lewat saja gitu, konteks pemahaman kita. Padahal sebenarnya ketika kita ditanya secara pribadi, apa sih misi kamu setelah kamu terpanggil untuk percaya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus? Contoh misalnya setelah menjadi guru sekolah minggu, setelah menjadi sintua, setelah menjadi seorang pelayan di seksi inang misalnya, seksi Bapak, seksi nama poso, seksi sekolah minggu. Jadi kata-kata misional ini sangat kurang ya untuk ditekankan. Misalnya apa sih misi kamu untuk menjadi seorang guru sekolah minggu gitu. Karena pertanyaan ini dulu pernah disampaikan. Jadi ada banyak juga gitu kita kebingungan, apa ya misi saya ya? Mungkin nggak bisa menjawab karena nggak ngerti mungkin kami Pak Pendeta. Sebenarnya misi itu apa ya? Karena ketepatan misi dengan visi itu kan sering disamakan ya. Misi, visi, misi. Padahal itu sebenarnya berbeda. Jadi mungkin pada kesempatan konteks ini bisalah Bapak bagikan sedikit tentang misi dan visi ini. Apalagi seperti Bapak Pendeta yang sudah punya pengalaman melayani ataupun menimba ilmu di negeri orang sana. Jadi kami sebagai pendengar pada media Zoom ini ingin juga Pak dikenyangkan untuk kata misi ini dengan visi ini dengan apa tadi Pak ya, secara pribadi, panggilan kita secara pribadi setelah kita percaya, setelah kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, apalagi sudah kita terjun ke dalam pelayanan tertentu. Terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih Inang. Mungkin ada satu lagi Pak, biar sekalian direspon. Boleh Pak? Ya, boleh. Ini dari Bapak Situa Paulus Sinaga. Dia juga dari Balige. Dari GKPS Balige dia Pak. Horas, salam Batak Naraja, Amang Pendeta M. Nenggolan. Salam dari Balige. Kami GKPS Balige berada di wilayah yang Amang sampaikan tadi, HKBP Jalan Gereja. Kami melihat konsep pergudungan sangat baik, sangat sentralisasi kehidupan pelayanan dan warna pelayanan, dan menumbuhkan semangat jemaat religius di tengah jemaat. GKPS dengan kompleks kantor pusat yang saat ini menjadi kantor sinode namanya, yang luas, berpeluang untuk mengembangkan konsep pargudungan. Dulunya ada PLPM itu di GKPS sebagai wajah pelayanan bagi jemaat. Akankah ini bisa diimplementasikan di kompleks GKPS ini, Pak? Itu pertanyaan dari Sintua Paulus Sinaga dari GKPS Balige. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pendeta Frans. Tadi saya coba respon pertama mengenai konsep diludahi dan meludahi tadi. Sebenarnya itu konsep dari Kosuke Koyama ya, teolog dari Jepang, yang melihat bahwa kenapa agama Buddha bisa menjadi agama terbesar di Asia. Jadi di Asia sebenarnya agama paling besar itu adalah Buddha. Karena memang prinsip-prinsip menyangkal diri seperti yang dikatakan Yesus dan memikul salib itu terlihat lebih dijiwai oleh para biksu, pendeta Buddha. Sehingga para penganut agama Buddha sangat melihat cerminan pendeta dan biksu itu memang benar-benar berbeda. Kalau menjadi seorang biksu, menjadi seorang pendeta dan imam, dia telah melepaskan semua keinginan dirinya. Mereka sampai mencukur rambutnya, dan mereka bajunya hanya selai kain, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam, baik beras, baik sayur, dan mereka membagi apa yang ada dalam mereka. Memang jika dibandingkan dengan karakter pendeta kita, produk pendeta yang memang dihasilkan dari produk pemikiran barat juga, membuat karakter kita jauh berbeda.
di mana kita lebih mengagungkan gaya hidup barat, seperti pendeta harus punya jas dan berdasi, dan begitu juga dengan penampilan kita yang terlihat necis, ya, terlihat glamor, kira-kira seperti itu. Dan agak sulit untuk bisa merangkul semua jemaat kita dari berbagai yang namanya sisi kehidupan mereka. Ya tentu kan kalau kita berangkat dari sebuah gaya dan karakter, tentu kan kalau orang-orang tidak bisa mengikuti karakter dan penampilan dan gaya hidup kita, tentu bisa juga merasa minder dan bisa merasa bahwa seperti itu tidak tempat saya. Dan itu membuat saya pikir, saya kalau di gereja HKBP saya lihat sekarang, itu membuat orang-orang susah yang nggak punya apa-apa untuk datang ke gereja, percaya diri. Karena bagi mereka, orang yang di gereja adalah orang-orang yang punya baju yang bagus, yang rapi, yang bersih. Maksudnya tanda kutip, saya nggak mengatakan harus yang mewah dan mahal, tapi bahwa gereja memang seolah-olah menjadi tempat di mana orang-orang yang punya penampilan yang sedikit bisa dikatakan penampilan yang ya mewah, kira-kira seperti itu dalam konteks orang-orang yang tidak mampu. Nah, oleh karena itu Koshi Koyama dalam bukunya No Handle on the Cross, dia mengatakan konteks Asia itu kan lebih memikirkan sebuah keharmonisan, harmoni di mana hidup bersama antara alam dan manusia, dan bahkan nilai-nilai kearifan lokal, budaya-budaya itu sangat diagungkan juga sebagai cara hidup orang-orang di Asia, kira-kira seperti itu. Nah, dulu orang-orang Asia sebelum beragama pun sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan gaya dan karakter hidup mereka. Tapi kenapa kita setelah menganut agama kekristenan yang dari produk barat, kok kita jadi seperti merasa asing dengan budaya kita dan budaya orang lain? Seperti tidak ada merasa keterhubungan antara budaya Simalungun dan budaya Batak Toba, apalagi dengan budaya Papua atau budaya suku yang lain. Kenapa kita merasa bahwa budaya yang lain dari Eropa dan Barat itu seperti lebih hebat dari bahkan budaya kita? Nah, salah satu karakter itu mempengaruhi kita sehingga ketika Koshi Koyama mengatakan Yesus dengan karakter lebih memilih diludahi, bukan berarti tidak melawan. Yesus itu melawan dalam hal di mana kebenaran itu harus disuarakan. Tapi dalam arti konteks melawan tanda kutip saya katakan ketika kita diludahi, tidak berarti Yesus terpancing emosi bahkan merasa dirinya harus melawan dengan hal yang sama kepada orang yang memperlakukan hal yang sama pada dirinya. Bahwa kesabaran, tingkat kesabaran seseorang dengan budaya orang Asia itu sebenarnya itu lebih dalam dibanding dengan faktor seperti kita lihat dengan dominansi Barat dengan gaya yang selalu berada di atas. Itu makanya para pimpinan gereja atau kita bahkan mungkin merasa kalau jabatan kita ada entah dimanapun kan merasa gengsi dong. Di mana gereja saja pun telah memberikan sebuah keberbedaan. Para pimpinan atau orang-orang tertentu duduk di sofa di depan, yang lain yang tidak jabatan, tidak ada kekuasaan atau tidak terlihat ada uang dan hartanya itu. Nah, di Korea pengalaman kami yang sama, bahkan pendeta Parulyan mungkin lihat itu tidak ada perlakuan berbeda antara tempat kursi pendeta dan jemaat, itu semua sama. Bahkan para pendeta pun di Korea itu sangat terlihat sederhana gaya hidupnya. Walaupun boleh dikatakan gaji pendeta di Korea itu rata-rata 5 sampai 6 ribu dolar per bulan. Jadi kita dirupiahkan itu bisa sampai 30 juta, 40 juta, 60 juta per bulan. Artinya bukan angka, persoalan angka yang penting di dalam pelayanan kita. Walaupun itu ada berkat Tuhan, bukan berarti kita mau menunjukkan bahwa kita itu seolah-olah ini loh saya dengan segala apa yang saya dapatkan. Padahal nilai-nilai kehidupan dari apa yang diajarkan Yesus telah hilang dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Koshi Koyama mengatakan, ya salib itu harus dipikul. Tidak ada di kayu salib itu ada sebuah tempat seperti keranjang, itu bisa ditenteng. Jadi harus dipikul. Ya memang sebagai pengikut Tuhan itu harus siap menderita dan berjuang. Persoalannya, apakah itu masih ada dalam nilai pelayanan kita? Nah, jangan-jangan kita tidak mau melayani kalau kita kesusahan dan menderita. Atau kita dikit-dikit sedikit saja sudah dikata-katain atau mungkin ada di gosip atau apa di sini atau di mana kita sudah mundur, kira-kira seperti itu. Nah, itu dulu mengenai pertanyaan dari pendeta Hans. Pendeta yang kedua dari Naksitua tadi, Naksitua Sri mengenai konsep misional. Memang misional dan kata misi sendiri itu Inang memang adalah diutus, ya, dikirim. Ya. Misi dalam bahasa Latinnya, mission itu adalah diutus, dikirim. Artinya pemutusan, ya itu paling penting. Nah, persoalannya kerja kita tidak ada pernah berpikir pemutusan. Nggak ada. Yang diutus ya tentu ya para pendeta saja yang sudah dapat SK, yang sudah full timer,
Itu pun keputusannya adalah sistem seperti namanya mutasi saja. Artinya mutasi itu adalah dari tempat yang sudah ada, lalu pendetanya bergeser untuk dipindah ke tempat yang lain. Padahal di Korea, rata-rata para pendeta resort itu, kadang-kadang pendeta resort itu pendeta senior lokas pastor itu mereka pendeta resort menjadi pendeta di lokal pastor itu, pendeta resort harus minimal orang-orang yang 50 tahun ke atas, 40 tahun yang sudah punya pengalaman. Yang muda-muda itu disuruh bermisi dulu, diutus ke tempat pelayanan ladang yang baru, entah dia diutus ke Afrika, entah ke kampung-kampung di Korea, atau di mahasiswa, di kampus-kampus, atau di pedesaan, atau dimanapun. Artinya pelayanan itu harus diisi dengan gerakan yang namanya siap dia diutus dan dikirim ke sebuah ladang misi yang dimana memang itu perlu direspon, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konsep dalam firman Tuhan sendiri dikatakan bahwa berulang kali Tuhan Yesus pernah mengatakan ini di dalam kepada murid-muridnya di Matius 28 itu, yaitu pergilah, katanya kan seperti itu. Terlihat enak, Raya mengatakan bahwa Matius 28 kan dikatakan pergilah jadikanlah bangsa muridku, semua bangsa. Inilah keputusan itu, misi. Amanat agung itu kan di sini diberi kuasa, ya, semua bangsa, ke semua bangsa, bukan hanya kepada suku kita, ya, bukan hanya kepada orang Batak saja atau orang Sumalungun saja, ya. Ya, 1920 mengatakan dalam ini pergilah, jadikanlah, baptislah dan ajarkanlah. Baptis dalam bahasa Yunani kan baptiso, artinya memurnikan. Bukan berarti harus pendeta saja yang membaptis. Konsep baptis di sini adalah bagaimana membawa orang untuk hidup baru, meninggalkan kebiasaan lama dalam hidup kegelapan, tapi dimurnikan untuk hidup baru, seperti Nikodemus dalam firman Tuhan yang berbicara dengan Yesus. Nah, artinya dalam misi itu yang menjadi amanat, yang menjadi sasaran itu adalah semua bangsa. Walaupun itu memang kuantitas dan jumlah, tapi Yesus mengatakan di dalam amanat itu, murid itulah harus menjadi murid, menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Jadi seharusnya kita harus sampai ke titik yang namanya pemuritan atau murid, sehingga terlihat kualitas bukan hanya masalah jumlahnya saja, artinya bukan hanya menjadi orang Kristen, menjadi anggota GKPS atau HKBP atau gereja apa. Nah, di dalam proses itulah dikatakan di sana ada di mana proses penginjilan, pembinaan, dan pemutusan. Nah, saya melihat kelemahan gereja kita adalah pemutusan ini tidak ada. Pemutusan itu lemah di antara kita. Nah, jadi pelayanan ini sangat menekankan bahwa memang bukan proses yang namanya mengkristenkan semua bangsa. Ya, artinya orang yang namanya Kristen kan belum tentu menjadi murid Kristus. Tapi seorang murid Kristus pasti seorang Kristen. Jadi yang paling esensi dari pesan amanat agung Yesus menjadikan semua bangsa murid ini. Ketika ia kalau ada orang simbol-simbol kalung salib, tato salib dan yang lain kan belum tentu murid Yesus yang menghidupi karakternya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat ini konsep misi dalam gereja kita ini kan masih berpusat di dalam eksklusivisme komunitas kita sendiri. Nah, saya pernah bertanya mahasiswa yang sekolah di SDTI ini, kan itu ada dari GKPS juga, murid-murid saya ada dari GKPI, ada juga dari gereja Angkola, Papa Dairi, dan gereja Nias, BNKP, dan yang lain. Saya tanya ketika biasanya kalau pembayaran mata kuliah per semester kuliah, mereka datang ke saya untuk minta tolong, Pak, boleh bantu cari beasiswa untuk bayar kuliah. Lalu saya tanya mereka di kelas, siapa tunjuk tangan di sini, siapa yang kalian kuliah di sini dibantu oleh gerejanya, minimal uang kuliah, uang asrama, atau uang buku-bukunya. Nah, ini ketika saya tanya itu, tak ada pun yang tunjuk tangan. Artinya bahwa gereja tidak ada yang bangga memberangkatkan jemaatnya menjadi pekabar Injil atau murid Kristus yang ini menjadi pendeta dan hamba Tuhan. Lalu saya bertanya, pendeta kalian itu sekolah di mana dulu? Wah, di sini Pak, rata-rata seperti itu. Lalu kenapa mereka tidak membantu kalian? Dulu kan dia pernah merasakan seperti itu dulu. Nah, semangat misional itu menurut saya tidak ada. Artinya beban yang kita alami sekarang ini adalah beban prinsip hanya memikirkan diri sendiri. Tapi bagaimana Yesus yang mengatakan tadi, kenapa kita harus bermisi, bahwa keselamatan, kabar baik yang telah kau dapatkan itu, kenapa kau tidak mau bagikan kepada orang lain? Agar yang lain juga mendapatkan kabar baik itu, dan mendapatkan keselamatan yang sama seperti yang kita coba rasakan. Akhirnya gereja-gereja suku terperangkap
di Indonesia saat ini seperti itu. Gereja HKBP saya kritik 163 tahun sudah berdiri di Papua, HKBP di Kalimantan, di Bali, Nusa Tenggara Timur, tapi tidak ada jemaatnya orang Papua, tidak ada sintuannya orang Papua. Nomensen datang dari Jerman, dia menerjemahkan teks Alkitab ke bahasa Alkitab, bahasa Batak, dan dia bahkan belajar budaya bahasa Batak. Dan dia tidak membuat orang Batak berbahasa Jerman. Dan dia berusaha memahami nilai-nilai itu. Nah, persoalannya apakah di KPS ketika di Jakarta atau di daerah provinsi lain, pernahkah berpikir untuk melayani suku lain dan bangsa lain, tanpa memaksakan dalam proses yang dikatakan pemuridan dan dikatakan Tuhan Yesus mengikut dia, dan tidak ada masalah seperti gaya dominansi, superioritas. Setidaknya saya mengatakan, para pendeta yang melayani di luar Sumatera, tolonglah kirim. Contohnya ada pendeta di Papua, kirimlah generasi mudanya belajar di STT. Setelah dia tamat, kita suruh dia balik ke Papua untuk membantu pelayanan di Papua. Kenapa tidak ada pos pelayanan kita seperti itu? Kenapa kita seolah-olah HKBP, saya bilang di konteks kami, ingin membatakkan orang-orang. Bahkan di Amerika, di New York, di San Francisco, gereja HKBP berbahasa Batak. Buat apa kita mencari orang Batak di Amerika? Kita bukan mencari orang Batak di sana, tapi memperkenalkan kerajaan Allah. Bermisi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Di tengah-tengah, di mana firman Tuhan hadir, harus dikabarkan sesuai dengan budaya dan konteks mereka. Yang kita alami sekarang ini, pemahaman kita, teologi kita mengenai barat kekristenan itu, melihat Yesus itu hidungnya mancung, kulit putih, ya, tidak pernah melihat Yesus itu seperti wajah kita, seperti kehidupan kita. Ya, Kristen di Afrika mengatakan black teologi bahwa Yesus itu kulit hitam. Mereka memahami bahwa misi mereka juga mengabarkan kepada orang, misi kabar baik itu juga harus sampai kepada kulit hitam. Bahkan ke Cina, bahkan ke manapun kabar baik itu harus sampai dengan baik. Nah, oleh karena itu misi ini sangat penting menjadi gerakan misional yang harus dibangun di tengah-tengah gereja kita sekarang saat ini, agar melibatkan semua orang, ya, bukan Kristen yang hanya berpusat pada pelayanan para pendeta, tapi melibatkan semua anggota jemaat kita itu dengan baik. Apa potensi mereka? Apakah mereka menjadi guru, dokter, pengajar, atau polisi, pengusaha, dan yang lain? Bermisi di profesi mereka masing-masing. Ketika saya aktif di DAME ini, pemuridan saya lakukan di DAME, ada yang mereka dokter, ada pengacara, ada mereka juga menjadi polisi. Mereka juga membuat kabar baik kelompok-kelompok pemuridan di kantor mereka masing-masing. Mereka melayani di kampus, di sekolah, mereka melayani juga di kantor mereka, dimanapun mereka berada. Artinya, inilah panggilan kita, memuridkan dan melihat potensi mereka itu benar-benar karunia dari Tuhan untuk membawa kabar baik, kehidupan, ya, mengeluarkan membebaskan mereka dari penindasan, ketidakadilan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, misional harus dibangun dengan karakter dan mungkin program-program yang dihidupkan di gereja-gereja lokal kita dengan baik. Lalu yang terakhir dari yang kedua juga dari Bali, Minang atau Amang ya? Amang. Iya, karena kita sama-sama hidup di sana dan besar saya juga di sana di Balige, Amang. Dulu ketika saya kecil, saya sekolah di Katolik. Rumah kami di Soposurung. Artinya dari Soposurung itu Sangkarnihuta itu ke Pardede Onan sekolah Katolik itu agak HKBP Balige itu sudah jauh. Artinya kalau saya pulang ke rumah itu saya pergi ke HKBP Balige dulu tadi gereja tadi. Karena dulu pendeta di sana menanam pohon-pohon produktif di sekitar gereja, sekeliling gereja itu. Dia menanam ada jambu, ada apokat, ada mangga dan yang lain. Karena kami tidak ada uang jajan, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya ke HKBP Balige, lalu saya ambil buah-buah di sana, saya panjat. Satu kali pendeta di sana melihat saya mengambil itu dan dia sudah di bawah pohon. Dia turun dan katakan, apa itu yang kau ambil? Saya takut dan sangat merasa takut. Dan saya mengatakan, ampun Pak Pendeta, saya kembalikan, saya keluarkan semua mangga, jambu yang saya ambil dari baju saya. Dia mengatakan, gak apa-apa, ambil aja, makanlah. Bagaimana rasanya? Enak. Nah, kalau kau tahu rasanya enak, maka kau harus juga menanam hal yang sama. Maka tanamlah itu. Tanamlah pohon seperti itu di mana kau melayani. Nah, pusat pergudungan itu mendorong kita agar juga mencintai kehidupan kita untuk berbagi dan melihat kehidupan di sana bahwa ketika saya melayani di kampung, saya membuat program sederhana. Setiap Naposo remaja harus punya bunga, menanam pohon di sekitar gereja yang produktif, pergulungan 2. Jadi artinya ketika
ada keinginan berbagi, mencintai lingkungan hidup, ya, menjadi berkat, berbuah seperti pohon, akan mendorong kita juga berbuah untuk orang lain dan berbagi buat orang lain. Dan ini harus dibangun di tengah-tengah komunitas yang mungkin tadi abang itu katakan di Pelpem, memang Frans tadi Pelpem dulu dibangunlah apa spirit Pelpem ini harus dibangun di gereja-gereja lokal, tidak hanya di kantor pusatnya. Tapi mungkin boleh ditambah seperti KBP kan punya sentra pelatihan di Jetung Sinangit. Mungkin di Pelpem, di kantor pusat yang memungkinkan lahan di basis-basis jemaat itu harus dihadirkan menjadi seperti pada proyek yang dilakukan GPKB di Sukamakmur dan lain-lain. Ini menjadi sebuah pengembangan buat kita bersama. Oke, terima kasih Pendeta Frans. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Marwasas. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya Pak ya. 3 pertanyaan, mungkin ini menjadi termin terakhir juga bagi kita. Yang pertama dari Bapak Syamas Dedi Saragi. Saya mau bertanya, bagaimana kita menghadapi sekelompok komunitas Kristen yang benar-benar tidak bersahabat dengan budaya atau adatnya. Contoh, tidak mau diulosi pada acara adat, menyarankan semua ulos yang ada di rumah kita harus dibakar. Dan apakah komunitas Kristen yang seperti itu termasuk orang yang pro budaya Barat? Yang pertama. Ada juga yang kedua, itu dari Bapak Situa Memori Waruwu. Kritik postkolonial terhadap teologi Barat. Gereja perlu mengembangkan teologi yang berakal pada konteks lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Bagaimana teologi ini dapat menarik generasi muda dan isu-isu kontemporer. Kemudian yang kedua, gereja misioner versus Kristendom. Gereja harus beralih dari fokus institusional ke aksi nyata yang lebih inklusif. Apa langkah konkret yang bisa diambil gereja untuk menjadi lebih misioner dan relevan dalam menghadapi isu-isu sosial modern? Kemudian yang ketiga, Pak. Oh, ini tambah satu lagi, tidak apa-apa, Pak ya? Satu lagi. Konsep perdukungan ini mungkin saat ini bisa dikatakan seperti gereja sebagai pusat kegiatan. Namun kendalanya sering pada masalah teknis operasional. Siapa melakukan apa? Sejak RMG di Tanah Batak, mengapa konsep ini tidak dijemaatkan di berbagai wilayah? Paling tidak para terdahulu kita mendapat pendidikan yang layak atau ada yang disekolahkan ke Jerman. Indikatornya di daerah dulu kita masih rendah tingkat perekonomian. Akses RMG terhadap budaya hanya mewariskan para pria yang berbusana jas. Seakan-akan busana lokal saat itu apakah tidak bisa di-upgrade? Nah itu misalnya. Dan yang terakhir dari Bapak Bobi Sinaga, sarjana teologi. Pemuda memiliki energi kreativitas dan perspektif yang segar. Pertanyaan ini mengundang kita untuk berpikir tentang bagaimana melibatkan pemuda dalam proses revitalisasi Pargodungan, sehingga Pargodungan dapat menjadi ruang yang inspiratif bagi generasi muda. Yang pertama, apakah peran pemuda dalam revitalisasi Pargodungan sebagai pusat pelayanan dan transformasi sosial di masa depan? Kemudian, bagaimana teologi postkolonial dapat memberikan perspektif baru dalam memahami peran Pargodungan sebagai pusat layanan dan transformasi sosial di tengah masyarakat Gereja Batak saat ini. Itu pertanyaan-pertanyaan, dan ada juga respon tadi dari Inang Situa Jonarita Purba yang mengatakan betul katanya bahwa waktu dia mengikuti DGD di Busan Korea, yang bertugas menjadi tukang parkir adalah pendeta-pendeta, katanya. Benar-benar melayani dengan hati atau sebagai hamba. Demikian Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pendeta Frans. Ya, yang pertama tadi memang bagaimana memang kita melihat adat kita ini bernilai berharga yang sekarang mulai tergerus. Itu juga saya rasakan, Abang. Makanya saya di basis, saya selalu mengatakan kepada dosen-dosen di STT,
harus juga aktif di jemaat dan harus berjemaat agar sinkron bahwa ilmu yang kita pelajari di akademisi, di STT, di lembaga persamian ini itu harus menjadi jawaban dan solusi di tengah-tengah pelayanan kita di gereja, di basis pelayanan lokal gitu, di gereja lokal. Nah, salah satunya itu, Bang. Jadi dampak yang kami lakukan adalah kami mencoba menanamkan nilai-nilai budaya Batak itu harus dihidupkan kembali. Contohnya, kalau di gereja kita lakukan lomba cerdas cermat Alkitab, kenapa kita tidak buat lomba cerdas cermat awal tahun? Melatih anak-anak pemuda bertutur, mengenal ulos, pakaian, makanan. Dulu saya sama Pendeta Parudan Sipayung waktu studi di Korea itu sambil mengajar. Kami mengajar dan yang kami merasa kami agak kaget mengajar di sekolah Korea, mereka minta kita mengajar budaya kita, makanan kita, pakaian kita, apa-apa saja tradisi kita. Itu mereka mau. Mereka tidak mau mendengar budaya Barat yang selalu apa, tapi budaya Asia apa sih yang bisa kau ajarkan ke kami sehingga kau punya sebuah kearifan lokal, kau punya pakaian adat, makanan, tari-tarian, bagaimana punya kita tradisi manortor, dancing, itu kita kaya. Dan kenapa enggak ini yang kita hidupkan di Indonesia juga? Kenapa kita justru sekarang lomba fashion show, para ibu-ibu contohnya? Apa hubungan fashion show dengan tahun-tahun gereja, contoh kami di AKBP? Tidak ada hubungan itu dengan tahun-tahun yang kita coba ini. Contoh lomba juga kita merayakan yang dinamakan Pesta Gotilon. Di Pesta Gotilon semua hanya berlelang cari dana. Loh, kenapa tidak diajarkan nilai-nilai Gotilon, pesta panen yang kita harus hidupkan panen? Bagaimana supaya berjemaat ini panennya bagus? Apa pergumulannya? Apa yang harus dilakukan supaya jemaat kita di desa, di kota bisa sinergis dalam merespon ini sehingga kita dalam pesta itu sama-sama sukacita. Sama-sama kita merayakan bahwa memang kita mempersembahkan pesta Gotilon, pesta panen itu untuk Tuhan dengan baik. Dan bukan bersungut-sungut, karena semua selalu berbicara uang, pungutan-pungutan yang lain, tapi tidak berbicara mengenai hal-hal itu, kira-kira seperti itu. Lalu, di gereja lokal, tadi menjawab itu, kalaupun ada gereja-gereja yang seperti tadi katakan faktor Barat yang kuat, yang menganggap bahwa budaya kita itu kafir, dan itu sudah sinkretisme atau menyembah berhala, nah ini yang bahaya, karena gereja pun tidak berbicara dan merespon. Nah harusnya itu diberi ruang di situ, sebagai ruang yang namanya, kalau kita di STT ini memang, kita membangun namanya kursus jemaat, warga jemaat, dengan membahas tema-tema itu. Seperti kemarin kami ada viral di AKBP, ada pendeta yang tidak mau mengubur jemaatnya karena ada jemaat meletakkan tas sesuatu di peti mayat, itu kan? Ini sebuah diskusi juga. Bagaimana sih pemahaman kita sejauh ini? Apakah ini sinkretisme apa di berhala? Ini kan perlu diajarkan. Sejauh mana budaya dan yang lain harus kita respon. Nah, kenapa itu tidak pernah kita lakukan? Kita beri ruang di gereja untuk dibahas bersama. Nah, di adat sendiri pasti sama dengan Simadungu juga Batak Toba. Bagi orang yang tidak menikah, ya tidak ada hak dan tempat di dalam adat. Yang ruang untuk mengajar dan mengkader itu ya gereja, atau seperti tadi training center, pusat pembinaan pelatihan tadi itu, atau seperti program Bapak Sipayung di riset penelitian dan pengembangan, agar itu dinaungi untuk bisa direspon, agar artinya kita memelihara dan mencintai adat kita itu dengan baik dan begitu kaya, dan bisa kita respon dengan baik untuk menjawab persoalan kita gitu. Nah, lalu kritik postkolonial itu yang sudah saya bahas tadi itu adalah selama ini kan kita melihat teologi pemahaman kita ini kan dari Barat. Itu ibaratkan itu seperti tanaman bonsai. Apa itu bonsai? Bonsai itu kan tanaman yang ratusan tahun, tapi hanya di pot. Dia di pot. Kenapa postkolonial mengkritik ini? Supaya sebenarnya tanaman ini bertumbuh dan berbuah, pot ini harus dipecah dan ditanam di mana dia berada. Supaya dia berakar dan bertumbuh dalam budaya itu. Nah, kita merasa selalu mengagungkan bonsai ini di dalam potnya. Padahal dia tidak akan berbuah besar dan berbuah banyak. Tapi justru ketika dia berjumpa dengan adat dan budaya lokal kita, dan ditanam di tanah kita, maka biji tanaman yang hanya sekedar biji itu akan mengeluarkan berlimpah-limpah dan bertonton buah yang dihasilkan dari pohon itu. Tapi kalau dia hanya di bonsai, yang hanya disembah, dipuja-puja, dia tidak akan berkembang. Nah, oleh karena itu, kritik postkolonial ini, hargailah nilai-nilai kearifan lokal kita, budaya kita itu, agar kita bisa mengenal Tuhan dari konteks kita itu dengan baik. Nah, oleh karena itu,
Itu kritik yang saya coba jauh dari kritik postkolonial tadi. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya tidak catat dengan baik, tapi saya bisa menangkap beberapa tadi, seperti juga mengenai para pemuda ya. Kenapa para pemuda tidak dilibatkan untuk menggerakkan ini sebagai gerakan pergudungan ini? Bagus Omar, saya setuju. Harusnya saya sendiri membuat usul ke pengurus HKBP agar didirikan yang namanya Departemen Pergudungan atau Komisi Pergudungan. Dari nilai-nilai kearifan itu akan kita pelihara dan tumbuhkan dari generasi muda untuk membangun citra para pemuda sebagai gerak pendorong, roda pendorong gereja-gereja untuk memelihara yang namanya kualitas pendidikan, yang terus memajukan pendidikan, yang terus memajukan dan memelihara yang namanya lingkungan hidup, kesehatan, dan tetap produktivitas memelihara bagaimana kehidupan dan orang-orang di desa, di kota, dan kita semua yang berada di berbagai wilayah kita yang ada di dunia ini bisa saling menopang dan kita bisa sinergis dan saling menolong dengan gerakan pergudungan itu. Nah, oleh karena itu, secara konkret, kalau dikatakan tadi bagaimana itu diaktualisasikan sekarang, kira-kira bagaimana pergudungan itu tergantung kita sekarang, Omar. Jika kita setuju dan kita bisa mulai, bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita mencoba mengembangkan konsep ini. Dan saya setuju, mungkin konsep pergudungan di GKPS akan punya warna sendiri dengan nilai-nilai budaya yang ada di sana. Dan saya pikir di para sarjana-sarjana, para teolog-teolog GKPS sekarang sudah banyak yang mumpuni untuk menggali ini dan mengembangkan ini. Begitu juga kami yang dari HKBP, bersama-sama kita mengembangkan ini, bagaimana kita merespon bersama isu-isu dan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita ini, agar gerakan pergudungan ini bisa hidup di era kita sekarang. Yang penting kan kita sudah beres, kita sudah melewati yang namanya karakter-karakter tadi, yang hanya memikirkan diri sendiri, ego, dan seolah-olah program berjalan harus karena adanya uang, dan harus ada materi itu untuk mengelolanya. Tidak, tapi saya melihat bahwa akan ini bisa dipersiapkan dari bagaimana gereja dulu mau merangkul para orang-orang muda ini, mencerahkan mereka dengan salah satu kegiatan kita inilah. Ini kan salah satu pencerahan yang kemudian akan kita kumpulkan orang-orang yang satu visi dan kita wujudkan bersama bagaimana itu diaktualisasikan baik di level pusat atau di gereja lokal kita sendiri, kira-kira seperti itu. Lalu boleh diingatkan Pendeta Frans, kira-kira ada hal yang bisa tertinggal? Silakan. Sepertinya sudah dia, cuman ada ini lagi dia Pak, yang mungkin tadi tentang warisan-warisan dari RMG ini, kenapa dulu tuh tidak diterapkan gitu, sehingga seharusnya bisa. Oh iya, benar. Tapi yang memang terlewat, ada satu memang faktor mengapa gereja HKBP dan gereja-gereja suku, GKPS dan gereja lain agak sedikit melupakan ini. Di era tahun 1970-an tadi saya menyinggung era di mana Orde Baru, ya, waktu itu memang Indonesia dipimpin oleh presiden yang otoriter, yang dia menekankan pada saat itu gerakan-gerakan yang berbasis sosial itu tidak urusan gereja, tapi urusan pemerintah. Itu kenapa banyak sekolah-sekolah di komplek gereja diambil alih oleh pemerintah. Walaupun memang banyak karena ketidakmampuan lagi gereja-gereja mengelola itu, karena tidak cukup dana dan tenaga SDM. Artinya seperti HKBP sendiri, dari 350 sekolah yang pernah dibangun para misionaris dan pendeta dulu, sekarang hanya sisa paling 20 sekolah atau 25 yang bertahan. Selebihnya itu dikembalikan kepada pemerintah. Dan seolah-olah para pendeta pada saat itu setuju bahwa urusan pendeta itu adalah urusan surga, bukan urusan dunia. Nah, oleh karena itu banyak pendeta sekarang merasa nyaman sekali dengan hanya berkhotbah memikirkan masalah surga saja. Dan dia merasa alergi kalau berkhotbah berbicara mengenai isu-isu sosial tadi, seperti contohnya anak jalanan, para pengamen di Santar ini contohnya, yang orang di Tanjung Pinggir. Itu nggak urusan pendeta, itu nggak urusan gereja. Urusan gereja adalah berdoa, beribadah, berkor, kira-kira seperti itu. Nah, konsep ini harus dibongkar lagi. Dari konsep pergudungan ini menggerakkan kita, bahwa bahkan ilmu-ilmu teologi yang kita kaji dan pelajari, itu sudah selalu dangkal. Kalau teologi kita itu hanya gereja itu hanya di situ. Tapi sekarang kan masa Orde Baru sudah berakhir. Harusnya gereja siuman kembali
melihat itu. Kalau dulu pemerintah memaksa bahwa urusan sekolah diatur oleh pemerintah, ya kita juga harus memikirkan sekarang itu. Kenapa gereja Katolik bisa eksis dan bertahan sekarang, dan di Jawa itu gereja GKI eksis, tidak lain tidak bukan kekuatan mereka hanya sekolah mereka bagus dan rumah sakit mereka bagus. Dulu di konfesi HKBP, itu jemaat HKBP itu biar PP kalau beribadah bahkan bersinggungan dengan gereja Advent. Tapi sekarang hampir setengah jemaat HKBP itu berobat ke gereja Advent di Penang, Malaysia. Apakah tidak ada lagi konsep HKBP membangun rumah sakit sekaliber yang ada di Penang sana? Apakah tidak ada juga GKPS, SDM-nya untuk membangun rumah sakit atau universitas dan kampus yang bisa dibangun, menggerakkan roda pencerahan? Dalam artinya ini, HKBP telah sampai ke titik di mana Universitas Indonesia berdiri untuk menggerakkan dan melawan kebodohan. Ya, dalam arti ini, kegelapan dalam pendidikan ini telah dibongkar melalui institusi. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi gerakan pendidikan itu seperti Katolik dan GKI Penabur di Jawa, jemaat mereka tetap eksis dan kuat. Ditambah lagi gerakan CU mereka, seperti gerakan di GBKP, Batak Karo, itu gerakan CU mereka itu kuat sekali. Artinya bahwa sebuah semangat yang sangat sangat menjawab kebutuhan jemaat itu terjawab. Ya. Bahkan dulu saya di Balige, orang tua saya harus menyekolahkan saya di sekolah Katolik. Karena HKBP, sekolah HKBP sudah hampir tutup buka kira-kira seperti itu. Gurunya pun nggak ada lagi, nah, ruangannya pun sudah segala macam. Nah, hal ini yang tidak sungguh-sungguh. Kalau kita berkata apakah SDM kita kurang? Oh tidak. Apakah memang kita tidak punya SDM yang kuat untuk itu? Punya. Tapi persoalannya apakah itu digerakkan dan dianggap penting untuk pelayanan kita? Nah, itu dia. Sekarang saya berpikir GKPS akan bisa berkibar lebih luar biasa kalau pendidikan dan kualitas pemberdayaan ini dikuatkan kembali di gereja-gereja, baik melalui lokal-lokal pendidikan gereja, kira-kira seperti itu. Ada yang tertinggal, Amang Frans? Pendeta Frans? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih Pak Pendeta Maru Asas, dan menarik ternyata dari apa yang Bapak paparkan tadi. Langsung ada tadi Bapak Andre Vincent Sinaga, dia membuat refleksi diri, dan di grup chat dia akhirnya ada wordnya membuat refleksi dari pertemuan ini. Jadi dia benar-benar sangat memahami dan juga tersentuh dengan materi hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Marwasas, dan bagi kita semua juga kita akhirnya mendapat sebuah materi yang sangat-sangat menarik sekali di tengah-tengah zaman modern ini. Ternyata konsep pergodungan ini juga GKPS ini dengan warnanya sendiri. Kalau tadi HKBP punya warnanya, GKPS juga punya warnanya, dan itu yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah gereja kita. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman, melampaui batas-batas gereja, atau mungkin justru sebenarnya bukan melampaui atau bukan keluar, tapi siuman. Kalau tadi pakai bahasanya Pak Pendeta Maru Asas, kita siuman gitu. Kan zaman Renaissance sudah selesai, zaman Orba sudah selesai, ya kita seharusnya sudah siuman lah. Kita sudah siuman melihat hal-hal yang mendasar sebagai kekristenan, dan kita menghidupi kekristenan di tengah-tengah kehidupan budaya kita juga. Dan terima kasih untuk Pak Maru Asas Nainggolan atas materinya, sangat menarik sekali. Dan sekarang kami kembalikan atau kami persilahkan Bapak Pendeta Parulian Sipayung untuk memberikan tanggapan, respon, dan ucapan terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pendeta Frans. Siap-siap Cindi ya, atau Bang Wadi. Banyak sekali yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu. Dan ini pertemuan yang ke-12. Saya tadi mencatat banyak hal, keprihatinan gereja yang juga bisa diselesaikan kalau kita mewarisi apa yang dimiliki gereja, pergaduhan sendiri ya. Banyak hal sebenarnya yang masih bisa disampaikan, tapi waktu juga harus memisahkan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nainggolan, Amang Moras Nainggolan, untuk pencerahan dan pemikiran gagasan-gagasannya. Saya makin menyadari bahwa GKPS ini kekurangan pemikir gitu ya, kekurangan konseptor. Karena dari pemikiran tadi itu kita ternyata bisa mengerjakan banyak hal, tapi kenapa nggak dimulai sejak dulu begitu?
Nah, mudah-mudahan wadah GKPS Marguri ini terus menjadi tempat kita untuk berkembang ya. Kita akan gagas GKPS Marguru edisi advance lanjutan tahun depan. Nanti prioritas yang grup ini dulu. Lalu kita akan gagas lagi GKPS Marguru mulai lagi. Jadi kita akan berkelanjutan sampai ke level tertentu, sampai ke titik nanti kita mampu menjadi murid yang berkualitas. Gitu. Terima kasih Amang Maruas Nenggolan sekali lagi untuk pemikirannya. Semoga ke depan bisa terus bekerja sama dengan program-program di GKPS. Ya. Kami Terima silakan kasih Pak. juga untuk sedikitnya kerja bulan. Ya, atau Cindy silakan untuk memulai pengundian buku bagi yang beruntung ya. Jadi setiap pertemuan kita bagi 2 buku Amang untuk menstimulasi teman-teman membaca di grup ini. Luar biasa. Silakan Cindy atau Bang Wadi, boleh diundi. Buat co-host ya, Cindy, Bang Wadinya. Lewat ya Bang Pendeta Sardo itu. Selamat kepada Bobi Andika Sinaga menerima 2 buku, satu buku Jubileum 120 tahun GKPS Jejak Injil, satu lagi buku Mendekati Sembuh karya salah satu pendeta GKPS, Pendeta Aryamsah Purba. Nanti tolong dicek admin agar dikirim alamat dan diproses ya. Terima kasih Bapak Ibu, akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Bang Pendeta Poso masih di dalam. Cindy siap-siap ya untuk ambil dokumentasi. Oke, Pak. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, mari kita buka kamera kita agar kita simpan di dokumentasi. Kadang-kadang di pengabsenan tidak nulis absen, tapi kalau di foto ada kita bisa konfirmasi begitu ya. Silakan Cindy. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, halaman kedua. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mari kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Terima kasih sombah nami bamu wali Tuhan, marlajar soya nami bernginoon, pasal sonahado nagabe gereja. Tolong atemu Tuhan, saya hama na lambin pohotkon, sunai agi hapor sayau na papandiloon nami, ase lambin merbuah, jana berkonsentrasi membahin asoman gabe susian, memuridkan, memberikan pelayanan yang holistik, memberikan kehidupan kepada sesama, alam, dan seluruh ciptaan. Terima kasih untuk pembicara Nadoma Sehat Jorgit, Pokona Nami John, Pas Posuham, Bapak Pendeta Maruasas Nenggolan, Berham Gogo, Pakon Keluarga, Bani Pangidangion, Tugas, Ganup Ari, Ase Jorgit, Ganjang Umur, Ibagas Pan Pamotionmu. Terima kasih Tuhan, Osma bagas tanganmu anay borngin on, Ase boy modom ibagas damay, Lau mangal gogoh na humbamu. Bagas Kristus Jesus kanami martonggo. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di Terima kasih. Pendeta Frans itu menulis perbulungan dalam tulislah nanti perbulungan dari Simanumun. Selamat malam Pak Pendeta. 2 lembar juga halo. itu. Ya. Catatan siang Pak Vincent. Oh ya, oke, mantap.
Luar biasa programnya Pak Pendeta. Mudah-mudahan tim ini kayaknya akan menjadi motor GKPS ini ke depan membangun GKPS yang nasional. Mudah ya, ini ya. Saya turut berdoa. Amin, amin, amin. Salam Batak Raja, Mang Pendeta. Oh, siap. Mantap. Oke. Nampaknya Boleh masih di mobil juga ini ya, Pak Masih di mobil, Bapak Sintua Paulus Sinaga. Ya, lagi jalan Bang, izin Pak Pendeta. Lagi jalan, Iya, izin. sedang di jalan. Hati-hati Bang, di perjalanan. Siap, Ya. siap. Iya, iya. Jadi kita izin untuk meng-off-kan Zoom ini, Bapak Ibu. Ya, Selamat ya. malam. Ya. Malam, Malam Tuhan semuanya. memberkati. Terima kasih, Shalom. Saudara.